Oke, sudah direcord. Saya juga merekamnya, nanti seperti saya sampaikan, nanti kita akan pasang di YouTube. Saya akan upload di YouTube karena waktu sebelumnya saya upload di Google Drive. Beberapa mengeluh karena dengan di Google Drive dia harus download kan, sehingga bikin penuh katanya. Oke, saya upload ke YouTube, nanti silakan disabarkan. Jadi kisah kita bisa didengarkan oleh lebih banyak perempuan. Makin banyak perempuan mendengarkan kisah kita, saya berharap makin banyak dikuatkan. Oke. Oh, sambil Mbak Bu Hera sambil bikin paparan. Bu Hera ini memang luar biasa. Banyak orang yang makin sibuk. Pertama, kita akan mendengarkan Mbak Tiara. Bu Yanti ini mana sih? Sebetulnya narasumber tetapnya tuh Mbak Yanti Sri Yulianti. Cuman ini paginya dia sakit gigi kayaknya. Jadi nggak bisa ngomong dia. Mbak Tiara, waktu dan tempat kami persilakan. Apa nih yang harus saya ceritakan nih? Terserah Mbak Tiara mau cerita kehidupan Mbak Tiara, apakah mau cerita tentang Yayasan Lupus Indonesia, itu gerakan yang luar biasa. Kita sharing aja. Kita di sini menuliskan bahwa yang hadir di sini adalah perempuan tangguh. Tapi menurut saya semua perempuan di Indonesia adalah sebagai perempuan tangguh. Mereka seperti itu. Bicara apa ya? Kalau saya mau bicara tentang lupus, rasanya saya tidak akan pernah mengeluh bahwa saya punya lupus, tapi lebih baik bagaimana saya hidup dengan lupus, tapi saya tetap bisa hidup kualitas dan produktif. Seperti itu. Karena ketika kita punya satu penyakit, kalau saya menyebutnya bahwa penyakit yang saya punya itu adalah satu rezeki, satu hal yang berkah. Sama juga ketika kita sekarang lagi pandemi COVID, itu bagaimana sudut pandang kita untuk melihatnya. Apakah akan melihatnya sebagai sesuatu yang negatif atau menjadikan sesuatu yang positif? Kalau saya mengatakan tetap bahwa pandemi ini banyak membawa berkah. Gitu. Terutama saya sendiri sekarang merasakan. Kalau misalnya tentang sakit lupusnya, 33 tahun saya dengan lupus, 22 tahun saya mendapatkan kesempatan remisi tanpa obat, tetapi ternyata setelah 22 tahun saya berhenti tanpa obat, rupanya Tuhan masih ingin mencoba memberikan ujian sama saya, dan saya harus mencoba merewind kembali untuk menambah empati saya kali ya. Sehingga bulan Januari kemarin, saya diberikan flare up, sehingga flare up-nya kebetulan dengan ginjal saya sendiri. Jadi saya harus mengkonsumsi obat lagi dari awal kembali. Jadi harus merasakan kembali moon phase, harus merasakan kembali saya minum steroid, harus merasakan kembali rasanya dengan dosis tinggi, harus merasakan kembali bagaimana rasanya denial, rasa marah, rasa tidak suka. Itu adalah rasa-rasa yang dialami oleh sahabat-sahabat lupus. Ada waktu denial saya cuma sekitar ya seminggu sampai 2 minggu gitu. Tapi rupanya itu saya nggak boleh terlalu lama, karena saya harus berpikir adalah masih banyak yang ke depan yang harus saya lakukan. Jadi kalau ditanya apakah sekarang saya masih mengkonsumsi terapi dengan si stero itu, ya saat ini saya masih mengkonsumsi steroid untuk membenahi si ginjal saya ini yang bocor itu, tetapi bukan menjadi satu masalah buat saya. Memang batasan-batasannya harus lebih ditahan. Kalau dulu kerjanya saya naik gunung kemana-mana, yang terakhir saya naik ke Elbrus di Rusia, itu salah satu dari 7 Summit dunia. Pulang dari sana saya rupanya direm sama Tuhan untuk kayaknya harus mengulang kembali, mengingat kembali bahwa apa sih yang pernah dirasakan. Kalau saya ngambil hikmahnya seperti itu. Jadi saya mungkin selama ini saya kalau sharing sama teman-teman, saya bercerita adalah saya masa lalu. Ya dulu saya begini tidak merasakan. Jadi mungkin diingetin kali ya, ini loh rasanya sekarang begini nih. Gitu. Jadi saya ngambil positifnya itu. Dan yang pasti apakah dengan sekarang lupus, terus sekarang ada pandemi, banyak sekali teman-teman yang merasa takut dengan lupusnya, dengan si Covido ini, merasa bahwa teman-teman yang punya penyerta sebagai seorang lupus itu sangat rentan dengan COVID. Menurut saya itu tidak. Jadi kita boleh selalu mendengar bahwa dari manapun info tentang COVID, tapi jangan langsung ditelan. Karena sesuatu itu lebih baik kita tanyakan dari orang-orang yang memang kita mendapatkan ilmu yang benar-benar, informasi yang benar-benar akurat. Itu justru akan mengingatkan kita. Jadi kalau saya sekarang dengan lupus saya yang lagi flare up, orang selalu mengatakan bahwa dengan kondisi saya punya komorbid seperti ini, harusnya saya di rumah, harusnya saya diam, harusnya saya tidak mengurus dan kontak langsung dengan teman-teman atau pasien. Tapi enggak.
saya percaya bahwa apa yang saya lakukan bukan saya menantang COVID, tapi sebetulnya apa yang saya lakukan adalah saya melakukan dengan hati. Saya tidak berhitung dengan apapun, gitu. Karena saya justru harus membantu, karena melihat di lapangan teman-teman lupus yang masuk UGD, teman-teman lupus yang datang ke rumah sakit, itu semua selalu dinyatakan sebagai PDP. Dan kalau memang harus dirawat itu selalu semua menjadi masuk ke dalam isolasi. Sedangkan saya selalu mengatakan bahwa harusnya dokter juga tahu bahwa lupus itu apa? Bahwa dia sebagai penyakit seribu wajah, bahwa dia bisa menyerupai penyakit lain, nyeri sendi, demam, ada sesek, ada cairan di paru, itu adalah sebenarnya bagian dari kehidupan, salah satu kehidupan dari keluhan orang lupus. Gitu. Jadi kadang-kadang sudah tidak bisa membedakan. Tapi balik ketika saya memang harus turun dan ketika saya masih harus bertugas di rumah sakit untuk asistensi, dan saya juga membantu mendampingi teman-teman, paling tidak menguatkan keluarganya dan Odapus itu sendiri yang lagi ada di dalam isolasi yang tidak bisa apa-apa. Karena itu sangat buat saya sangat bisa dipercaya lah. Mental itu bisa drop. Mental itu bisa drop sekali. Sama ketika saya juga terjadi anak saya ternyata positif, tetapi isolasi mandiri, itu juga membuat saya drop. Tapi bukan membuat saya untuk menjadi panik, untuk menjadi parnonya luar biasa. Tapi logika kita antara perasaan dan logika harus berjalannya balance. Saya mencoba untuk melawan perasaan saya yang bohong, kalau saya nggak kayak chicken ya, cengeng dan nangis pada saat mendengar anak saya gitu, tapi tetap logika saya mencoba untuk berjalan dengan seimbang dengan perasaan. Kenapa saya bilang bahwa dengan zaman pandemi sekarang banyak sekali sebetulnya berkah yang kita bisa lihat. Ya betul, dari satu sisi memang penyakitnya menyeramkan. Tapi satu sisi, kalau kita menjalani semua aturan dan yang diminta, anjuran dari pemerintah ataupun dari medis, rasanya nggak ada yang perlu kita takutin. Dan tidak ada yang perlu ditakutin bahwa orang lupus akan selalu menjadi nomor satu untuk sebagai kena COVID. Enggak. Siapapun bisa terkena COVID. Itu yang mesti yakinin. Jadi, saya selalu mencoba untuk prasangka baik. Orang kadang-kadang bilangnya positive thinking, ya kita pakai prasangka baik aja deh. Jadi bagaimana saya mencoba untuk prasangka baik bahwa semua kita jalani lillahi ta'ala. Dan ketika kita juga harus menjalankan, kenapa saya bilang bahwa berkah, ini mungkin bukan terjadi buat saya aja. Saya merasa melihat bahwa banyak sekali orang-orang sekarang yang muncul, perempuan-perempuan muncul dengan segala kehebatannya yang selama ini terpendam, itu kelihatan muncul satu-satu. Terutama teman-teman lupus nih. Gitu. Saya melihat sekali bahwa ternyata mereka pada zaman-zaman COVID lebih banyak yang jauh lebih sehat gitu loh. Jadi saya juga senang juga dengarnya. Walaupun saya ada kadang-kadang denial sedikit karena melihat kasus anak saya dulu, tetapi ketika saya melihat bahwa banyak yang bisa kita lakukan dan kita hasilkan untuk hidup selalu kualitas dan produktif, dan itu terjadi. Karena saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman lupus sekarang dengan kondisi seperti ini, dia jauh lebih sehat, pola hidup sehatnya dijalani, olahraganya dijalani, malah kejar-kejaran dengan bertanya, saya harus makan sayur apa, saya harus makan buah apa, olahraga apa yang harus saya jalani, bisa buka YouTube, bisa buka segala macam. Kalau saya sendiri, yang menjadi berkah buat saya adalah sekarang saya punya hobi baru, saya punya usaha kecil-kecilan. Yang lain kalau Una di sini ada, saya lihat ada Una, ada Eva, ada Dina. Itu punya kemampuan. Kalau Una saya tahu dia punya manik-manik yang dia dari dulu dia lakukan. Tapi kalau sekarang orang mungkin nggak percaya nih Mbak Lovely. Mbak Tiara yang bikin, kapan ngerjainnya ya? Gitu loh. Pasti selalu pertanyaannya itu gitu loh. Jadi saya bilang bahwa saya merasa bahwa Allah itu memberikan saya waktu bukan 24 jam akhirnya. Jadi berkah buat saya itu. Saya sekarang bikin kue, saya bikin mousse, ternyata yang tadinya dari awal coba-coba, itu juga sebetulnya berkahnya adalah ketika dari saya sakit, kemarin Januari, terus saya 2 minggu tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh aktivitas, hanya boleh ke rumah sakit, tugas di rumah sakit, tapi itu pun tidak boleh terlalu berat. Olahraga saya harus berhenti total, untuk kali ini diberhentikan secara total, hanya gerak-gerak ringan, padahal saya hobinya naik gunung, olahraga yang cukup berat. Dan ketika itu ada ponakan saya datang, saya diajarin bikin kue, saya cuma bilang ajarin bikin kue dong, bikin apa aja deh, tapi yang gampang, nggak perlu terlalu rumit, bahannya juga nggak perlu terlalu mahal. Diajarinlah saya membuat satu produk itu gitu loh. Dan ketika saya buat, saya merasa senang, itu ternyata bisa menjadi low sugar, bisa untuk teman-teman yang tanpa gluten free.
gitu. Seperti itu, yang tadinya saya hanya mencoba membuat, bikin banyak, makan sendiri, bagi, lama-lama ada yang bilang jual aja Mbak, gitu. Akhirnya saya sekarang bisa berjualan, menjadi usaha kecil-kecilan menjual. Jadi menurut saya adalah, mungkin ini adalah kualitas produktif yang secara nyata saya mempunyai satu hobi yang terpendam karena kesibukan saya, tapi kali ini selama masa COVID, berkah saya bisa menjalani sambil hobi sambil menghasilkan. Gitu. Jadi buat saya pandemi membawa berkah ya. Gitu. Dan lupus saya ketika saya flare up pun saya ambil sebagai satu berkah bahwa ini mungkin rahasia Tuhan kali ya, bahwa dikasih sakit, direm, di segala macam, tapi ada sesuatu lagi yang digantikan. Seperti itu. Speechless. Halo, Speechless saya, speechless. Aku mau kasih lihat. Coba satu dong. Ini yang lagi aku kerjakan. Ini yang lagi dikerjakan tapi terhenti. Ini harusnya ada Maria nih, Maria Magdalena mengerjakan yang sama itu. Wah. Ya, Mbak. Betul. Orang bertanya ketika saya mencoba sudah mulai kemana-mana, kita sudah ada IG-nya juga. Yang dipertanyakan adalah benar Mbak Tiara yang masak gitu. Seakan-akan saya ini nggak dipercaya kalau saya bisa cuci piring. Saya bisa cuci piring, saya bisa nyapu, saya bisa ngepel, saya bisa masak, saya bisa bikin kue gitu. Mereka nggak percaya gitu. Sampai ketika mereka sampai tadi malam aja satu, sampai mereka nanyanya, bener bikin sendiri gitu. Saya cuma tanya, apa sih yang ada di pikiran kamu gitu, sehingga kamu bertanya bahwa, menanyakan bahwa ini bener bikinan saya sendiri. Enggak, saya cuma mikir aja, kapan waktunya, katanya gitu. Tapi itu balik. Bahwa sesuatu itu ketika kita jalani dengan logika, kita jalani dengan senang hati, lupus saya juga menjadi sehat. Semua orang mengkhawatirkan dengan kesibukan saya yang bertambah dengan saya membuat kue. Karena memang betul, saya membuat kue itu biasanya setelah saya pulang dari rumah sakit Keramat, habis itu saya pulang, mandi, segala macam, kalau ada pesanan, saya langsung kerjakan, dan itu memang sampai malam. Tapi saya yakin ketika kita melakukannya sesuatu hal saya lakukan dengan senang hati, saya yakin bahwa itu tidak akan membuat kita sakit. Tapi itu akan justru menambah kita untuk jauh lebih semangat lagi. Mbak Tiara, ini kan kebanyakan, saya nggak tahu ya, apa komposisi para perempuan, ada 26 perempuan loh. Hari ini luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Luar biasa, hari luar biasa. Kita bisa menjangkau banyak perempuan. Saya seminggu ini, terus terang minggu ini tuh saya lelah banget. Saya bikin Zoom meeting itu seminggu bisa 4-5 kali Mbak Tiara. Untuk dua organisasi yang berbeda. Dan sendirian bikin Zoom itu tuh melelahkan sekali. Ya kan, sendirian undangin tapi seneng nggak ngerjainnya? Nah, tapi Tuhan tuh luar biasa Mbak Tiara. Saya agak turun kondisi saya. Kondisi artinya semangat saya agak turun. Minggu ini Mbak Tiara, dari Selasa saya melakukan Zoom meeting dengan Asapena, sekarang dengan Operate. Pesertanya banyak. Itu kan seperti Tuhan inginkan banyak kok. Yang kita kerjakan itu percuma. Jadi sebetulnya kemampuan, atau kalau menurut saya kemampuan itu tidak harus masak. Jadi seperti kita sekarang membuat yang aktif sebagai admin untuk seperti ini, kita berzoom ria, itu adalah salah satu, karena saya percaya bahwa silaturahmi itu adalah salah satu yang membuat kita sehat. Yes. Dengan cara kita seperti ini, kita adalah bersilaturahmi. 26 yang ada di sini mungkin ada yang saya juga belum kenal. Atau mungkin, nah di sini kan kita jadi kenal, kita jadi memperpanjang, punya kenalan yang lebih banyak. Itu sebetulnya juga membuat kita jauh lebih senang. Yes. Apalagi kalau dikerjakannya dengan senang hati, pasti jauh lebih senang. Apalagi kalau ketemunya orang-orang kayak Mbak Tiara, kemarin biasa nggak senang. Pasti orang-orang luar biasa, saya tahu banget nih. 26 di sini adalah orang-orang luar biasa dengan luar biasanya setiap orang. Yes. Itulah kenapa kami menyebutnya perempuan tangguh. Dan topik pertama kami judulnya Saya Tidak Kuat. Kemarin juga kami buat definisi apa sih kata tangguh menurut para perempuan ini. Wah, menarik sekali ternyata definisi perempuan-perempuan ini. Mbak Tiara, saya tertarik. Saya baru nih mengenal tentang lupus ini kan. Mbak Tiara tadi menyampaikan hal-hal yang biasa dialami teman-teman yang baru pertama kali melakukan rejim obat gitu kan. Boleh nggak silakan Mbak Tiara, supaya nanti kan kami yang layman ini kalau bertemu dengan sahabat lupus yang lain, kita nggak pernah tahu ya, kita bisa lebih empati kan, bisa lebih karena saya membayangkan semua perempuan itu adalah support group untuk perempuan lainnya. Yeah.
bukan penghakim ya, tapi support group untuk orang lainnya. Jadi kalau kita mengenal apa itu yang dialami oleh teman-teman dengan lupus ini yang hidup dengan lupus, saya tidak suka menyebutnya penderita ya, tapi teman-teman yang hidup dengan lupus ini, maka mungkin kita akan lebih bisa tahu bagaimana menjadi support untuk teman-teman ini. Bagaimana, Mbak? Apa tuh soal apa? Soal terapi obat-obatan? Yes, apa yang dirasakan? Mungkin kalau Bapak dokter, apa yang dirasakan teman-teman kami ini yang waktu mengalami rejim itu? Saya nggak usah ngomong teman-teman kami kali Mbak Lofi ya, tapi mungkin saya bercerita aja tentang diri saya karena saya harus merasakan lagi di bulan Januari kemarin. Jadi rasanya apa yang saya rasakan sangat mewakili teman-teman lupus yang lain. Dan pasti itu dirasakan juga oleh teman-teman lupus yang lain. Walaupun 30 tahun yang lalu saya sangat merasakan dan obat-obatan itu mungkin lebih berat lagi daripada teman-teman yang sekarang. Satu hari dulu saya mesti 20 tablet, saya minum pagi saja. Kalau sekarang kan dokter menyatakan bahwa saya tidak suka pasien itu mengkonsumsi obat lebih dari 6 tablet. Jadi kalau ada yang bisa dikurangi, kita akan kurangi. Karena kadang-kadang ada obat yang double, vitamin yang double, atau segala macam gitu ya. Nah, sekarang dokter sekarang tuh jauh lebih maju, jauh lebih pintar, tapi jauh juga meminimize obat, tetapi memilih mana yang lebih tepat. Kalau misalnya ditanya, ada teman-teman yang merasa bahwa minum obat itu menjadi satu beban, ada sih satu nih sebetulnya yang belakangan ini lagi sering sekali, intens sekali kontak dengan saya karena dia punya keluhan ketika dinaikkan dosisnya hanya untuk 3 hari, dia merasakan bahwa, tapi muka saya langsung gemuk, pipi saya langsung tembem, ini saya langsung ini. Saya jawabnya gini, boleh, nggak mau diminum juga nggak apa-apa. Saya bilang gitu, ini kan negara demokrasi ya. Saya bilang gitu, kita nggak boleh bukan, gitu ya. Gitu, karena itu semua adalah hak pasien, gitu. Kan sebetulnya yang menentukan ketika datang ke dokter, dokter kan mendengar memeriksa apa yang dikeluhkan oleh pasien. Dan dokter juga pasti akan menuliskan resep adalah sesuai dengan kondisi pasien. Tapi saya juga tidak menyalahkan kalau pasien itu tiba-tiba merasa bosen, tidak suka, benci, atau merasa bahwa denial dengan perubahan fisiknya setelah dia mengkonsumsi obat itu. Saya juga tidak menyalahkan itu, karena itu saya alami waktu kemarin. Ternyata saya harus mengalami lagi denial, ketika saya ada perubahan fisik, ketika saya harus mukanya moon face lagi, ketika saya merasakan bahwa saya menjadi gelisah, rasanya ketika dengan dosis tinggi. Jadi saya sempat dengan 3 kali 16 mili, itu berarti sudah lebih dari 32. Berapa tuh? 16 kali 3 berapa tuh jadi? 50 berapa? Ya 50 sekian lah ya. Itu membuat saya denial gitu loh, karena itu adalah dosis yang tinggi dan saya harus dibom kembali dengan dosis tinggi, dan ketika itu juga saya menjadi berubah fisik secara moon face, secara badan saya menjadi lebih berat, bobotnya olahraga dengan bobot yang berat, dengan obat yang tinggi, tetapi saya harus diminimize olahraganya gitu loh, harus benar-benar yang ringan gitu. Itu menjadi, sedangkan saya seorang penggiat olahraga banget. Gitu. Jadi itu menjadi frustasi buat saya. Saya mengalami itu. Dan ketika saya menjadi gelisah, ketika saya nggak bisa tidur, ketika bawaan saya emosional luar biasa, itu ditanyain. Una waktu itu nanya sama saya, Mbak, ngerasa gelisah nggak sih kalau kayak gitu? Iya banget. Dan rasa sepertinya saya harus merasakan itu kembali. Ketika saya merasa, apakah saya kemarin ketika ada pengobatan dari Januari, saya tidak merasa denial dan saya sempat putus obat? Ada. Dan ketika saat itu juga, saya tidak mau konseling sama sekali. Karena saya merasa bahwa saya lagi bodoh. Saya lagi tolol. Saya nggak mau saya memberitahu, saya memberikan semangat buat orang, saya memberikan tips buat orang, tetapi itu tidak dijalani oleh saya. Jadi setiap saya melakukan sesuatu konseling, apa yang saya katakan itu adalah yang saya lakukan. Apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang sudah saya jalani dan saya alami. Jadi ketika saya lagi bodoh, ketika saya lagi tidak nurut dengan aturan, saya benar-benar tidak mau ketemu siapa-siapa, saya benar-benar tidak mau bicara tentang lupus, saya tidak mau konseling. Jadi saya serahkan kepada orang lain. Karena saya nggak mau membohongi diri, saya nggak mau membohongi orang lain bahwa Mbak Tiara aja nggak minum, katanya pasti gitu. Tapi apakah itu salah? Enggak, karena rasa itu pasti ada. Dan akhirnya saya juga sadar dan bagaimana saya harus merubah pola pikir itu dan benar-benar memilih. Kamu mau sakit terus-terusan begini, abis itu goodbye, atau oke, kamu minum obat dengan efek samping kamu, tetapi abis itu ke depan kamu akan menjalankan jauh lebih baik dan masih banyak lagi yang bisa kamu lakukan. Itu adalah pilihan. Saya memilih yang kedua. Oke, saya akan memilih dengan berbagai efek samping saya tidak peduli, tapi masih banyak ke depan yang harus saya lakukan.
gitu. Jadi mungkin itu harus nggak mudah untuk kita melakukan itu, tidak mudah juga orang di sekitar kita untuk mengingatkan, karena nanti pasti denialnya seorang lupus itu adalah kamu kan nggak ngerasain, bisanya cuma ngomong gitu, gitu loh. Itu selalu adalah orang lupus. Saya juga saya pernah ngalamin gitu. Kemarin juga saya bilang gitu, ngerasain nggak kamu? Jadi lebih baik saya jangan diomongin apa-apa, saya diam. Gitu. Kalau saya kemarin gitu, saya dibilang ya udah dipaksa minum ini, jangan kasih tahu saya. Saya bilang gitu, udah saya cuma pengen diem, biarin saya berpikir sendiri. Dan memang akhirnya saya bergulat dengan pikiran saya sendiri. Saya cuma satu waktu kemarin itu. Ketika pertama kali dulu tahun 87 saya diberikan kesempatan hidup yang tadinya saya sempat hilang. Terus 96 saya juga dinyatakan tidak mungkin sembuh. Terus saya sekali lagi ketika saya tenggelam di dalam sungai, ketika saya ikut olahraga arung jeram. Buat saya kesempatan saya, orang selalu mengatakan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Buat saya kesempatan yang dikasih oleh saya tuh sudah lebih dari 2 kali. Jadi ketika sekarang saya seperti ini, saya cuma mengembalikan bahwa kamu mau nggak dikasih kesempatan lagi ketika Tuhan memberikanmu kesempatan. Gitu. Jadi yang saya pilih adalah saya masih ingin diberikan kesempatan karena masih banyak yang ingin saya lakukan. Gitu. Jadi saya yakin teman-teman mempunyai masalah yang sama dengan terapi obat-obatan, karena saya juga merasakan baru-baru ini. Dan sekarang pun saya masih mengkonsumsi obat dan kadang-kadang masih timbul yang, ya Allah berat benar sih gitu. Tapi ketika saya mulai mengeluh, saya mencoba untuk mulai mengalihkan. Jadi kita melihatnya adalah ke depan. Jangan melihat bahwa kita ingin kurus, ingin segala macam, tapi di dalamnya ambruk, bobrok kan gitu ya. Jadi saya memilih, saya udah nggak peduli deh dengan penampilan, mau saya gemuk kayak, gendut kayak, muka saya tembem kayak, atau apa kayak, yang penting saya masih bisa beraktivitas normal. Dan semoga teman-teman juga akhirnya bisa, dan saya yakin kok, banyak sekali teman-teman yang sekarang sudah mempunyai pola pikir yang hampir sama dengan saya, mereka sekarang lebih fight, mereka lebih memilih untuk, saya nggak peduli mau steroid itu berapa mili, yang penting gue sehat, yang penting masih bisa jalan-jalan, yang penting masih bisa kreatif, masih bisa bla 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 lah, seperti itu. Speechless saya, benar-benar speechless, saya nggak tahu mau berkomentar apa. Benar-benar speechless saya. Habis mau apa? Enggak, habis kita mau apa gitu. Saya paham sekali gitu. Jadi kalau teman-teman, ada pasien kok yang bilang ketika bocor ginjal, terus saya bercerita tentang saya dulu bagaimana apa yang saya lakukan. Ada pasien yang bilangnya, ya bilanglah di belakang saya gitu ya. Tapi buat saya tidak menjadikan saya marah. Tapi buat saya nggak apa-apa. Dia berhak untuk mengatakan apapun. Tapi saya hanya memberikan nih loh. Dulu saya pernah 120, kenapa saya bisa begini? Akhirnya komentarnya cuma satu. Mbak Tiara kan nggak ngerasain sekarang gitu loh. Ya tapi kan bukan berarti saya harus ngerasain sekarang ya, ngerasain ulang lagi gitu loh. Tetapi ketika sekarang saya dikasih lagi nih sama Tuhan bahwa saya harus ngerasain lagi dengan bocor ginjal saya, buat saya udah, ini satu pembuktian bahwa saya harus mencoba, mungkin saya harus lebih empati lagi. Harus punya lebih empati lagi untuk itu. Supaya Allah tuh merimain, ini loh rasanya, kamu lupa kan rasanya kayak gini nih loh, rasanya sekarang gini gitu aja. Buat saya itu. Peluk Mbak Tiara luar biasa. Peluk Mbak Tiara luar biasa. Mata saya berkaca-kaca. Ini biasa pewek di depan Facebook ini. Nangis itu ventilasi loh. Dan kadang-kadang orang juga bilang, boleh kita nangis, teman-teman lupus boleh nangis, boleh mengeluh, tapi jangan kelamaan. Nangisnya jangan kelamaan, ngeluhnya juga jangan kelamaan. Karena itu adalah salah satu ventilasi kita. Yes. Untuk semuanya sih, bukan hanya teman lupus ya, dalam segala peristiwa yang kita alami. Ini sekarang Novinya mewek nih. Aduh, ada yang mau bercerita lagi Mbak Tiara, luar biasa membuat saya malu selama ini mengeluh. Saya jadi lupa sakit gigi, ini lagi nyutukan ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Sakit gigi membawa berkah berarti. Atau ketemu ini beneran. Operasi membawa berkah. Aduh, terima kasih bergabung. Ini memang itu yang tadi saya sampaikan kan, berkahnya COVID itu luar biasa. Saya bisa ketemu Mbak Tiara. Coba hari ini saya ketemu dengan 27 perempuan. Yang saya kenali ini 3 orang. Coba, yang saya kenali 4 dengan Mbak Anne. Bayangkan 4 yang lainnya saya tidak kenal, tapi hari ini 5 dengan Eci. Hari ini kita berkumpul, kita bercerita. Aduh,
Akan terjadi deh kalau di hari biasa susah kumpulnya. Ada yang mau cerita lagi Mbak Una? Mbak Una mau bercerita? Aduh. Iya, Mbak Neni jangan share dulu ya. Mbak Neni, tolong di unshare. Ada yang share ya? Iya. Saya lupa bilang supaya nggak bisa share kecuali saya. Mbak Neni, bisa di unshare? Wait. How do I do this ya? Bisa nggak ya? Oke, bisa. Oke. Oke. Malum lah ya, anyaran. Mbak Una. Iya, Mbak Lovely. Mbak Una itu lagi sama saya loh. Oh iya, dekatan kita ya. Masih Tangsel. Silakan Mbak Una, silakan bercerita dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi buat semuanya. Salam kenal. Saya Una. Saya hidup dengan lupus tahun ini 14 tahun. Wow. Jadi terdiagnosa di 2006, perjalanannya 2 tahun awal lah yang lumayan berat ya Mbak. Seperti yang Mbak Tiara bilang tadi, nggak mudah menerima ketika dokter menyatakan kita sakit dengan pengobatan jangka panjang, ternyata merubah fisik. Itu sebenarnya tadi kan perempuan itu biasanya di kepala cantik, yang istilahnya bisa warawiri ke sana ke sini tanpa sakit, tanpa nyeri sana sini gitu kan ya Mbak. Yes. Tiba-tiba dikasih disentil sama Allah, dikasihnya ternyata harus ngerem, ternyata nyerinya itu yang berkepanjangan, sehari bisa kayaknya di sebadan itu tuh kayaknya yang aduh gitu ya rasanya gitu. Terus ketika ketemu dokter, dan dokter yang pertama itu bilangnya mulai saat ini hidup kamu harus datar, dia bilang gitu. Jadi nggak boleh seneng-seneng banget, nggak boleh sedih-sedih banget, jadi harus semuanya datar. Terus dia bilang, you nggak boleh kena sinar matahari di jam berapapun. Langsung gitu kan Mbak, itu mikir nggak boleh kena matahari gimana ceritanya gitu kan. Terus yang pertama ke dokter itu dia bilang, nanti obat ini bikin muka you bulat, katanya gitu. Oke, muka bulat gitu kan. Muka bulat, berat badan naik gitu. Tapi karena nggak paham ya Mbak, jadi oh ya udah muka bulat, naik berat badan naik, paling berapalah naiknya. Ternyata bener Mbak, diminum langsung beng gitu. Itu apa ya, steroid ya? Steroid itu, jadi dosisnya dapat di awal itu kayak Mbak Tiara kemarin di bulan Januari dapat 16 mili kali 3, jadi 48 mili sehari. Jadi langsung lah itu berubah wujud, jadi ngelihat diri sendiri shock gitu ya Mbak. Kok kayak nggak ngenalin diri sendiri gitu. Waktu 2006 itu kebetulan masih kerja, jadi ketika kerja di Indonesia umumnya orang berpikir sakit itu kan yang berat badan turun gitu ya Mbak, terus kayaknya kuyu, nggak segar. Ya? Kita justru gemuk, berat badan naik, otomatis orang akan bertanya, katanya sakit, kok sakitnya tadi tambah besar gitu kan, istilahnya di sana bengkak, sini bengkak, terus kok mukanya jadi berubah gitu kan. Ketika itu kitanya sendiri belum tahu kita sakitnya seperti apa, ketika dapat pertanyaan, diberondong pertanyaan seperti itu kan otomatis mau ngejawab aja tuh udah susah gitu ya Mbak, karena kita belum sampai, saya sendiri belum sampai fase menerima diri dengan sakit ini gitu. Jadinya saat itu lebih memilih menarik diri. Jujur aja waktu itu lebih memilih untuk mundur selangkah untuk membatasi lingkungan luar. Jadi waktu itu lebih memilih yang penting keluarga inti paham tentang sakit ini. Jadi waktu itu sempat langsung nyari informasi, ternyata ada yayasan yang mensupport teman-teman yang hidup dengan lupus. Jadi waktu itu yang pertama dicarilah Yayasan Lupus Indonesia yang diketik langsung namanya ketua Yayasan Lupusnya kan ya Mbak. Langsung ketemulah ibu yang satu itu. Pas ketemu itu kondisinya saya termasuk pasien yang cengeng Mbak. Jadi hampir setiap hari menangis. Yang meratapi hidup pesannya wah dunia udah kelar gitu ya. Jadi rasanya Tuhan tuh nggak adil. Sempatlah ada masa-masa seperti itu, ngerasa kesalahan apa sih yang kayaknya tuh ngerasa Tuhan menghukum kayak gitu lah ya Mbak pastinya. Sampai akhirnya ketemu sosok Mbak Tiara, sempat waktu itu Mbak Tiara punya buku Aku dan Lupus, langsung carilah buku itu, dibacalah dengan awalnya pertamanya kan searching di internet lah Mbak, itu informasinya yang serem semua dong, lupus penyakit mematikan, belum ada obatnya, jadi kepala langsung kelar, hidup gua kelar. Jadi tuh 2006 nggak akan lewat gitu istilahnya gitu kan, kayaknya katanya udah menghitung hari gitu kan. Udah penuh air mata ke perjuangan kayak gitu. Tapi ketika
baca buku Mbak Tiara, walaupun awalnya tuh setiap selembar langsung rembes langsung, selembar lagi gitu langsung ngerasa karena pemikiran masih tertutup ya Mbak, istilahnya ini informasi belum dapat dengan yang baik-baiknya gitu kan. Singkat cerita sempat sampai akhirnya ketemulah Mbak Tiara. Saat itu Mbak Tiara tetap sosok seperti ini gitu kan, dengan yang energik, sempat mikir, masa sih iya dia lupus, kok beda nggak kayak gue gitu kan, kok dia nggak moon face, kok dia nggak gemuk gitu kan. Tapi ketika itu tuh saya dipertemukan dengan 3 orang waktu itu. Jadi saya datang dengan ibu saya, saat itu ada 1 anak laki-laki ditemani kakaknya, terus 1 lagi ibu membawa anaknya perempuan 1. Jadi kita waktu itu dipertemukan di 1 ruangan, kita sharing lah di situ, memperkenalkan diri karena kita sama-sama pasien baru gitu kan. Saat itu si ibu yang punya anak 1 perempuan ini bilang ke Mbak Tiara, Mbak, kenapa harus anak saya? Saya punya anak cuma 1. Kenapa anak saya yang harus dikasih lupus? Katanya gitu kan. Terus sampai akhirnya si kakak yang menemani anak adiknya yang laki-laki itu juga langsung bercerita bilang, saya juga nggak rela Mbak, saya punya adik laki-laki cuma 1 ini loh Mbak, gitu istilahnya. Kok adik saya ini kena lupus gitu kan. Sampai akhirnya mama saya pun bilang gitu istilahnya, saya punya anak 5 dan saya pun nggak rela anak saya 1 ini juga kena gitu kan. Akhirnya pas mikir di situ, ternyata lupus itu ya itu pemikiran awal, ternyata lupus itu bisa mengenai siapapun rezekinya istilahnya. Mungkin sekarang baru bilang rezeki. Awal-awal dulu lebih ke kayaknya kok nelongso banget, kok kayaknya Tuhan nggak adil kayak gitu-gitu kan. Tapi akhirnya ketemu Mbak Tiara di situ. Mbak Tiara cerita bagaimana kehidupannya dari tahun 87 ya Mbak dengan lupus, gimana segitunya bisa sampai setahun lebih di rumah sakit. Kayaknya tuh saya ngerasa saya belum ada apa-apanya gitu. Kok cengeng banget. Karena di umur 26 masih bisa ngalamin sekolah lancar, kuliah, kerja. Kayaknya tuh udah berkah banget yang dikasih gitu. Ini sekali disentil sedikit aja kok langsung protesnya besar-besaran gitu kan. Akhirnya ketemu juga dokter yang waktu itu merawat. Dia cuma bilang, jadi waktu itu saya minum obat, tapi setiap bulan saya opnam tuh Mbak. Jadi kan PR banget. Obat diminum rutin, nggak pernah ngurangin sedikit pun. Bulet ya bulet gitu ya. Tapi keluhan banyak sekali Mbak. Nggak bisa bangun, yang nyeri, sesek, macam-macam lah istilahnya gitu kan. Sampai akhirnya saya bilang ke dokternya, Dok, salahnya di mana ya dok? Saya minum obat udah sesuai dengan yang dokter kasih nih gitu istilahnya kan. Dokternya cuma bilang, kamu ikhlasnya baru dari mulut, belum dari hati. Dia bilang gitu. Itu sentilan banget, Mbak. Sama waktu itu Mbak Tiara pernah bilang, kamu punya stok sabar tuh harus full, nak. Dia bilang gitu. Anggaplah kamu di 1 ruangan, itu stok sabar kamu seruangan itu tuh. Gitu. Tapi ketika udah mulai turun dikit, kamu harus naikin lagi, katanya gitu. Pas mikir, bisa nggak ya Mbak? Gitu. Harus bisa, katanya gitu. Ketika kamu bilang, gue udah sabar, dia bilang. Padahal sebenarnya itu belum sabar gitu. Akhirnya udah kuncinya ketemu akhirnya di situ. Sabar yang Mbak Tiara bilang sama si dokter itu bilang ikhlasnya dari hati. Akhirnya singkat cerita lagi, akhirnya berusaha menerima diri. Akhirnya aku resign dari kerja Mbak. Akhirnya milih, oke, udah saatnya untuk ngebenahi diri sendiri nih, istilahnya menerima dulu kondisi bahwa sekarang oke, hidup lo dengan lupus, ke depannya mau apa gitu istilahnya. Akhirnya 2008 saya milih untuk resign dari kerja, akhirnya berusaha menggali apa sih yang bisa dikerjakan dengan kondisi saat ini gitu. Kebetulan kan benar kata Mbak Tiara tadi, saya hobi bikin kerajinan pakai manik-manik tuh Mbak. Jadi kan nyeri sendi yang teman-teman lupus rasain pasti tahu deh rasanya nyeri sendi di tangan tuh kayak gimana. Tapi dengan terapi itu mungkin karena senang ya Mbak, senang terus bisa bikin sesuatu, orang beli, kayaknya orang pakai itu ada nilai tertentu lah istilahnya. Sakit-sakit sendi itu bisa berkurang gitu loh. Yang tadinya rawat hampir setiap bulan, akhirnya bisa obat diturunin dosisnya dikit-dikit, sampai akhirnya sampai titik aman, sampai akhirnya sekarang udah nggak minum obat dari 2014, tapi tetap kontrol, karena tetap pengertiannya kan lupus itu penyakit jangka panjang, pasti ada kekambuhan, jadi tetaplah ada masa-masa, ada nggak enak badannya, tapi masih dalam jangka flare up-nya yang ringan, kayak gitu Mbak Lovely. Jadi yang kau rasakan awal-awal itu apa sih kok bisa, maksudnya waktu ke dokter pertama kali itu? Oh, justru waktu ke dokter, diagnosa awal itu justru keluhan di mata Mbak Lovely. Jadi ruam kupu-kupu sempat keluar, pergi ke dokter kulit,
Tapi dokter kulitnya ternyata nggak paham, padahal itu udah ciri khas banget deh kalau lupus itu muncullah melintang gitu kan. Nah dokter itu waktu itu justru bilang, ini pakai produk pemutih apa, kayaknya alergi, dia bilang gitu. Saya nggak pakai apa-apa tuh Mbak, zaman itu belum kenal kayak gitu-gitu gitu kan. Nah itu ruam itu hilang, baru keluhan di mata. Di mata karena waktu itu kebetulan aku kerja di bagian audit, otomatis kan setiap hari di depan komputer ngerasa jadi kok nggak enak gitu ya. Jadi cepetlah langsung ke dokter mata. Dokter mata waktu itu bilangnya diagnosa awal ada kayak ada kabut di matanya. Jadi kayak dikasih obat tetes lah waktu itu gitu kan. Seminggu berobat lagi, nggak ada perubahan, tapi dokternya justru bilang ini udah lebih bagus, dia bilang gitu. Tapi karena saya yang ngerasain, saya bilang maaf ya dok, tapi ini justru saya kayak rabun senja, kalau udah sore lebih sulit saya untuk melihat gitu. Kayaknya harus fokus gitu ngelihat kan. Sampai akhirnya di foto matanya, besoknya ke dokter, ternyata ada penyumbatan di pembuluh darah mata, Mbak. Itu terjadi ketahuannya setelah saya tahu kalau saya lupus gitu. Jadi dokter itu nggak bilang di awal. Kalau yang saya mau tahu, jadi gimana Mbak Una akhirnya mendapatkan perkataan bahwa oh saya ternyata lupus. Itu gimana awalnya? Oke. Jadi berobatnya ke dokter mata dulu. Dokter mata udah selesai, tapi ternyata nggak ada jawaban pastinya. Akhirnya saya berobat mata justru pergi ke Palembang waktu itu, Mbak. Wow. Kebetulan ada saudara di dokter mata di Palembang, jadi saya pengennya mikirnya karena nih mata penting banget, kalau nggak cepet nanti kenapa-napa nih gitu. Jadi saya mungkin orang mikirnya kok justru ke daerah, tapi mungkin karena di sana ada yang bisa nanganin, saya berangkat justru ke sana. Sampai di sana saya dirujuk ke dokter hematologi, dokter bagian darah, dan dokter darah itu yang bilang, kamu punya kelainan darah, dia bilang gitu, darah saya kental. Jadi, tapi waktu itu belum tahu kalau lupus, jadi saya balik ke Jakarta, dirujuk ke dokter hematologi di Jakarta, barulah dokter itu bilang, tapi dia belum bilang lupus tuh Mbak, jadi baru bilangnya, hidup you harus datar, yang tadi seperti saya bilang tadi. Jadi saya sempat anfal, seminggu minum obat anfal, nggak bisa bangun, nyeri, segala macam, bawa ke UGD, dah di UGD itulah dokter jaganya yang bilang, kalau lupusnya aktif, gitu. Jadi justru tahu pada saat udah kurang lebih 3 bulan setelah minum obat. Udah bengkak, udah moon-face, baru tahu kalau ternyata lupus gitu. Oh, jadi waktu diberi obat tuh dokter tidak menyampaikan ya bahwa ini kondisi ini namanya lupus gitu ya? Mungkin dia, mungkin pemikiran sekarang, kalau dulu mungkin agak kesel ya Mbak, kok dokter nutupin ya, nggak jujur ke pasien gitu. Tapi pemikiran sekarang mungkin dokter lihat mental saya waktu itu belum cukup untuk menerima kondisinya, jadi daripada ini pasien lebih drop, nanti jadi panik dokter lebih gitu ya? lebih panik, udah gitu akhirnya akhirnya pas saya udah terima, dikasih tahu saya lupus, dia bilang saya nggak boleh capek, saya nggak boleh kena matahari, dia bilang gitu. Saya langsung mikir waktu itu, kayaknya umur saya nggak panjang, Mbak. Terbayang. Karena ya itu, dicari di internet semua informasinya yang serem semua, nggak ada yang bikin tenang gitu kan. Ya mungkin itu ya, mungkin salah satu tips buat teman-teman yang baru ya, carilah komunitas atau informasi itu yang di tempat yang tepat gitu ya Mbak. Ketika kita menerima informasi yang kurang tepat, yang ada kita tambah stres. Kita tetap minum obat, tapi kondisi lupusnya nggak terkontrol dengan baik gitu. Jadi memang harus membuka pikiran sendiri, lebih ke penerimaan kondisi, oke, gue sekarang lupus, ya harus buat apa sekarang, kayak gitu. Seperti itu sih Mbak Lovely. Peluk Mbak Una, peluk dulu Mbak Una. Nanti kalau sudah selesai ini COVID berlalu, aku akan memelukmu dalam yang nyata. Coba lihat tuh Mbak Anaku ya, udah di mobil lagi dia. Mbak Ana sibuk ya. Iya, dia di mobil melulu dia. Puji Tuhan. Mbak, butuh sopir Mbak. Saya supir yang baik loh Mbak. Ada lagi yang aman Mbak Lovely. Iya, Mbak Ana mau di jalan melulu. Mbak, jangan-jangan sopir Grab ya, Mbak? Aku menunjumu, pengen kau peluk-peluk itu loh. Serius ya, ini di zaman COVID ini saya menderita karena saya nggak boleh memeluk siapapun. Need your shoulder. Ya, Sema. Lovely ya. Aku mau share karena tadi ada dua kalimat yang menurut aku itu sangat penting ya, karena yang dikatakan sama Mbak Tiara sama Mbak Una tadi, silaturahmi dan komunitas itu penting untuk menguatkan orang lupus. Karena kenapa aku bilang begini, pengalaman aku
ada kakak angkat ya, karena dia kakaknya sahabat aku. Itu kita itu tidak tahu dia itu kena lupus sampai ketika aku 1 bulan menemani dia di Dr. Sarjito tahun 2018, dan 1 bulan di sana itu akhirnya dia nggak kuat. Tapi aku ceritain dulu ya, kenapa kami tuh nggak tahu, karena dia ini adalah orang yang sangat pendiam. Dia PNS, kemudian tahun 2008 dia sempat ngikutin Arum Jeram. Setelah selesai dari Arum Jeram itu tiba-tiba kayak ada, menurut dia ada yang keceklek gitu ya badannya, periksa, terus dia nggak bercerita. Padahal di tahun 2008 itu kita sama-sama masih di Jogja. Setelah itu aku udah selesai pulang ke Bengkulu. Kemudian memang beberapa kali ketika dia sempat menyelesaikan master degree-nya di Jepang, terus pulang, ya dia pulang, itu memang kami tahunya dia itu kalau pas lagi sakit itu selalu dia mengatakan adalah mah gitu kan, obatnya ada. Dia karena PNS memang belum menikah, lajang tapi punya rumah sendiri. Terus tiap tahun itu selalu dia mau katanya refreshing ke Jogja. Semua cerita ini kita ketahui setelah dia sudah nggak ada itu. Nah, di Jogja, sekalipun dia tidak pernah menginformasikan ke teman-temannya kalau dia itu melakukan perobatan gitu ya, pengobatan di Jogja, di Dr. Sarjito itu, setelah dia mau pulang baru selalu dia ngabarin. Nah, dari 2008, kemudian dia sempat haji, pulang dari haji, aku baru apa sih namanya, dapat biasa ya liburan lebaran di Bengkulu, kaget sekali ngeliatinnya, dan saat itulah baru kita dapat informasi ya, dan itu sekitar tahun 2017. Kaget karena maaf yang apa sih namanya, mukanya bengkak, kakinya yang kaki sama mukanya bengkak, sama agak peyang-peyang gitu ya, agak peyang-peyang gitu. Memang pengobatannya banyak, obat-obatnya banyak sekali, tapi akhirnya sembuh. Nah, tahun 2018 aku baru pulang dari respon di Lombok, sempat pulang, dia masuk ICU di Bengkulu ya, karena kita emang tinggal di Bengkulu. Masuk di ruang ICU di Bengkulu, itu sempat udah nggak sadar. Akhirnya di Bengkulu menyarankan jejak rekamnya itu kan rata-rata di Sarjito, karena dia hampir setiap tahun itu cek di sana. Itu meminta kayaknya lebih bagus dia melakukan pengobatan di Sarjito. Nah, keluarga mereka ini kan semuanya kan PNS ya. Aku baru pulang memang lagi free. Mereka pada panik gitu, ini siapa yang nemenin? Karena kawanku itu juga PNS, dia nggak bisa lama. Aku langsung aja nawarin, ya udah, karena aku pikiranku itu periksa palingan 1 minggu gitu kan, 1 minggu dengan melihat kondisi dia saat itu sudah bisa senyum dan sudah bisa ya jalan tertati-tati, itu udah bisa. Ya udah, keluarganya sangat bahagia. Ya udah Hem, kamu nemenin dia ya ke itu. Bertigalah kita, cewek semua, berdua yang bukan perawat, kemudian tidak mengetahui dulu apa sih namanya lupus itu apa, membawa dia, dan pesawat itu tidak ada yang langsung ke Jogja. Dia kan harus malah kita tuh sempat ke Padang, transitnya itu hampir 1 jam. Dan dia itu kan harus pakai kursi roda. Wah, kita waktu itu berdoa, ya Tuhan ya Allah, jangan sampai kejadian dia ngedrop di Padang, mampuslah kami ini berdua ini kan. Terus iya, sebab dia itu kan nggak boleh capek gitu kan. Terus pokoknya kita berdua itu ya ganti-gantian lah. Makannya waktu itu kan susah sekali ternyata orang-orang lupus ini ya, makannya juga sangat nggak berselera semua. Nah, kita nyampai itu di Jogja itu jam 12 dini hari. Menurut kita secara mata fisik, karena selama di pesawat itu dia antara sadar dan nggak sadar, kita selalu ayo bangun gitu. Kalau terus dia tidur, ingatin jangan sampai ada apa-apa di pesawat. Sampai 12 di sana, periksa di Sarjito, kita berharap itu langsung dapat penanganan. Tapi menurut dokter jaga di sana, kondisi dia ini belum memenuhi syarat untuk langsung rawat inap. Waduh, ya udahlah, temanku mengurus, aku mencari apa sih namanya, kayak kosan dekat di sana. Ya udah, kita
ini tuh udah gerimis. Waktu itu berasa, astagfirullahaladzim, kok sedih banget hidup itu seperti ini ya. Maksudnya yang kita kuatkan jangan sampai kejadian, jangan sampai, apalagi aku ya, maksudnya walaupun itu ya kakak sahabatku sendiri, jangan sampai pas pendampingan aku dia itu meninggal di saat aku yang ngedampingin, kan cemas juga. Jadi kita ngedorong kursi rodanya sekitar ada 250 meter di kosannya, malam-malam itu ganti-gantian kita ngejaganya. Kita tuh selalu megang, ini napas enggak ya, ini napas enggak ya. Nah besok pagi beneran dia ngedrop, ada dokter yang benar, malah si dokter jaga itu yang dimarahin. Ini kenapa dia sempat keluar lagi dari rumah sakit gitu kan. Nah terus waktu dokter itu sangat shock dokternya karena udah cukup parah. Terus ditambah lagi akhirnya dia sempat 3 hari di 3 jam di ICU, terus harus masuk lagi sebelum ICU itu ada pisu-pisu itu ya, aku lupa. Itu diminta untuk dia seperti dimatikan dulu, kemudian karena ada harus masukin ini apa sih alat napas ya, ventilator yang sampai ke bawah itu. Nah, temanku kan sampai nangis sebab dokter itu bilang, ini usaha kita untuk memasukkan ventilator, kalau seandainya kemungkinan terbesarnya ketika dia nggak kuat, dia akan laju gitu. Kan nelpon ke Bengkulu kan, ini gimana, nangis semuanya nangis. Akhirnya untung keluarganya mengatakan bahwasanya ya udah itu usahanya, kita berusaha. Nah setelah dimasukkan ke ventilator, hanya 7 minggu sebelum yang ICU itu, terus dia dipindahkan ke ICCU. Ya Allah itu ya badannya itu udah bengkak semua, cuman kakak kami yang perawat akhirnya bisa datang, itu agak menenangkan ya. Aku tidur di Emperan Sarjito itu, dan alhamdulillah ada salah satu dari Bengkulu itu juga lupus, terus dia menginformasikan ke komunitas lupus di Jogja, sehingga ada yang datang menguatkan, kemudian menginformasikan. Kami kan di ruangan itu ternyata ada anak satu lagi yang lupus dari Bojonegoro. Pokoknya kalau di ruangan itu kan beneran kalau udah parah kan parah sekali. Terus sempat dia agak baik, dilepaskan ventilatornya, masuk di ruang perawatan standar, tapi hanya cukup 2 minggu. Saking kelamaan dia itu, jadi dia nggak biasa bernapas lagi, masuk lagi di ruang ICU. Nah, waktu pas dia dimasukin di ruang itu 3 minggu dia di ruang ICU, kemudian dia keluar lagi 2 hari di ruang biasa. Aku mendadak ada kerjaan yang mendesak. Aku tuh cuma minta izin. Waktu 2 hari itu dia itu paling nggak suka kalau aku yang mijitin ininya, karena katanya sakit. Terus apa sih namanya, kalau kita pijit saking kakinya bengkak itu, kita pijitin keluar air itu loh. Libumin ya, apa namanya? Albumin. Ya, albumin. Itu keluar. Kan aku sampai ketakutan juga kan. Ini ya mana yang mau dipijit, tapi dia kalau kita pijit pelan nggak berasa sakit. Nah, waktu pas aku pamit mau perginya hari Sabtu, Jumat malam nggak ngerti, dia itu bertingkah. Jadi kami sempat mandikan, karena kakak yang datang ini adalah perawat, dan temanku itu sempat pulang dulu ya, karena kakaknya datang, dia nggak bisa sebagai PNS, nggak bisa yang sampai full gitu kan, dan jadi rencananya gantian. Itu kita sempat mandikannya dulu, terus aku pamit, kami manggilnya Unya kan, besok aku pamit ke Jakarta dulu, ada urusan, nanti kalau cepat aku bisa balik ke Jogja lagi. Kalau bisa sih ketemunya kita di Jakarta. Aku terlontar seperti itu. Maksud aku menguatkan biar dia sehat gitu kan. Nah, malam besok aku mau pergi itu hari Sabtu, nggak tahu kenapa malam itu dia seperti ngerjain aku atau enggak. Jadi kan aku kan tidurnya di lantai, dia sini, dia di kasur ini, nah kakaknya di kasur ini. Jadi kalau dia ngeliat ke bawah kan langsung lihat wajahku. Aku tuh seperti nggak dibolehkan tidur sama dia. Pijitin kaki, aku pijitin kaki. Kemudian pundak yang biasanya dia nggak mau dipijitin, aku minta dipijitin pundaknya gitu. Terus besok aku pamit, dia ngasih senyumnya manis sekali kan. Unya, aku pamit ya, aku bilang. Oh iya katanya. Oke, cuman dia ngangguk. Baru sampai, jadi aku pulang ke Jakarta, temanku dari Bengkulu ke Jogja, gantiin aku gitu kan. Kami tuh
aku baru mendarat, temanku itu baru sampai di Jakarta, tapi kami beda ini ya, beda apa sih namanya terminal gitu. Baru tiba-tiba dia telepon, Unya masuk ICU lagi. Waduh, duk, aku kan, ya Tuhan, aku baru sampai ini. Ya udah kabarin dulu lah sih ya, aku masih ya. Aku nggak kuat dengar ceritanya. Iya, jadi maaf banget teman-teman yang Mbak Una, Mbak Tiara, nggak apa-apa kan kalau lanjut atau gimana? Jadi ini karena aku aja yang ngerasain lah beratnya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada pusing nggak ya? Enggak, benar. Saya boleh tambahkan Mbak Hema atau yang lainnya juga, memang tidak semua orang kuat untuk mendengarkan ini. Gitu loh. Ada yang terbawa emosional, ada yang mungkin ada juga yang kadang-kadang bisa menjadi drop. Mungkin Mbak Hema saya yakin masih ingin berbagi sharing banyak nih Mbak Lovely. Tapi kalau boleh langsung di poin tertentu biar poin aku yang aku mau sampaikan adalah ketika seperti tadi ya kalimat awalnya tadi, ketika kita itu memiliki komunitas dan silaturahmi, ternyata itu beneran membuka yang menambah semangat sama apa sih namanya urusan dia di Jogja, karena kan kami itu kan nggak punya keluarga ya di sana ya, itu semuanya diurusin sama mereka. Terus apa sih sampai yang satu lagi yang anak itu juga diurusin sama mereka. Aku tuh sampai kami tuh ya ada penyesalan dalam keluarga adalah ketika kita tahu seperti ini, cepat-cepat mencari komunitas yang bisa menguatkan dia. Karena ketika dia sudah sampai di sana, aku tuh baru tahu di Bengkulu itu ada komunitas juga. Itu yang dia sampai pas aku lihat, kalian nggak sih nama kakakku ini kan? Nggak kenal. Oh my God, kenapa kita nggak dari awal seperti itu ya? Karena temanku yang satu lagi yang di Bengkulu itu dengan kondisi yang sama sampai sekarang, alhamdulillah dia itu kuat. Obat yang bermacam yang dimasukin ke dalam tubuh, ketika dia merasakan obat itu hanya sendiri, kemudian tidak ada yang dia tempat curhatnya, aku rasa itu juga salah satu yang menambah penyakit dia, karena memang kami mengaku ya, dia itu orang yang sangat pendiam sekali, yang biasanya semua apapun yang dia rasakan hal yang sakit, tidak pernah dia mau ceritakan. Nah, itu yang jadi masukin aku juga untuk dengan temanku yang ada di Bengkulu ini, kamu jangan pernah lelah untuk bergabung di komunitas ini. Yes. Saya speechless. Saya mau ketemu teman-teman ini speechless dari tadi. Ya, saya tidak seterbuka ya. Benar nih Mbak Lovely, kalau aku boleh tambah Mbak Lovely. Ya, silakan Mbak Tiara. Sekarang kita sudah mulai banyak komunitas di berbagai daerah gitu. Waktu tahun 98 Yayasan Lupus Indonesia terbentuk, itu tidak ada satupun, belum ada satupun komunitas-komunitas lain. Gitu. Tapi mulai di tahun 2007-2009 itu sudah mulai banyak sekali, karena setiap kami ke Yayasan Lupus ke daerah, kami selalu meminta bahwa tolong bentuk dong satu wadah di setiap daerah, bahwa mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta, jadi di daerah itu pun ada. Mbak Lovely, kalau aku boleh lihat nih ada sebagian di sini, ini juga ada perwakilan dari Solo nih, ada Mbak Prita Preti, ini sebagai ketua komunitas Solo ya. Yayasan Titari. Yayasan Titari. Yayasan Titari itu adalah komunitas yang satu wadah untuk teman-teman lupus yang ada di Solo. Jadi kayak Mbak Hema bilang, ya betul, dulu ada Omah Kuku di Jogja, dan masih banyak lagi di daerah sekarang. Gitu. Kalau misalnya mau bercerita, berbagi tentang lupus, kayaknya di sini pasti banyak banget. Kita bikin dengar yang lain-lain nih Mbak. Jadi sebetulnya begini ya, salah satu yang saya bukan mengecilkan teman-teman dengan lupus gitu kan, tapi saya pikir dalam berbagai masalah, itu yang memang nomor satu tadi yang saya dengar dari Mbak Tiara dan saya sepakati, kita harus berdamai dengan apa yang kita hadapi sekarang. Mbak Una tadi sudah menyampaikan bahwa kok sudah semua rejim sudah dilakukan, perintahnya dikerjakan, kok kondisi tidak membaik. Dan yang disampaikan adalah menerima dulu kondisinya. Itu kan menerima itu kan berdamai dengan kondisi kita saat ini. Bukan bicara lupus saja, misalnya kita yang saat ini sedang dalam kondisi permasalahan dalam ekonomi, dalam keluarga,
langkah awal adalah berdamai dengan kondisi kita, menerima bahwa kita dalam kondisi itu. Baru nanti sebetulnya Tuhan sudah buka jalan. Tapi pada saat kita belum berdamai dengan kita, jalan yang sudah dibuka Tuhan itu tidak terlihat. Yang ada hanya masalah-masalah dan balunya dong. Ibu-ibu tolong yang belum balik wah. Iya ada tuh. Belut goreng. Oke. Nanti kita pengen belutnya nanti Bu Erlia ya. Aduh, belut goreng tuh kayaknya. Itu dari Payakumbuh, ada pun Payakumbuh, Mbak Lovely. Sementara ini masih. Ya, ada yang mau bercerita. Oh iya, inti dari pembicaraan Hema tadi itu tidak bermaksud menakut-nakuti atau membawa kita ke pengalaman buruk. Tapi itulah juga semangat kita membuat Operet. Kebersamaan, jaring pengaman, itu support group, itu menurut saya sebagai perempuan itu sangat penting. Karena perempuan itu dalam kondisi apapun kita itu dibombardir dengan masalah dari atas, bawah, kanan, kiri. Kita tidak bisa menjadi diri kita seorang diri. Kita selalu harus, kita ini kan tiang keluarga. Mau dibilang apapun, kita ini kan tiang keluarga. Jadi dalam kondisi kita yang sedang kita alami secara personal, kita tetap harus tampil kuat. Benar ya Mbak Tiara ya? Karena ada keluarga kita. Ya kan, kita yang sakit tapi kita yang harus menguatkan suami gitu kan. Kita yang dalam kondisi terpuruk, kita harus menguatkan anak-anak. Itulah kenapa saya berpikir siapa yang bisa menguatkan kita kalau enggak teman-teman perempuan lainnya. Mari kita berhenti menyalahkan, menghakimi, karena dalam setiap kondisi ada cerita di baliknya yang kita tidak tahu. Ya kan? Kalau kita tidak kuat melihat cerita di baliknya, ya mendingan kita diam gitu. Jangan langsung menjatuhkan palu penghakiman. Ya kan? Seperti tadi disampaikan misalnya ya, Mbak Una bilang, oh badan jadi besar, jadi gemuk. Ya kan? Kebiasaan kita itu kalau ketemu orang nomor satu yang dikomentari, gemukan ya, kok agak gemukan ya, gitu. Kenapa ya, gitu kan? Nanti kalau kita kurus, kok kurusan ya, stres ya, salah aja pokoknya. Jadi ini. Mbak Lovely. Yes, Mbak Lovely. Aku baru mempertanyakan hal itu loh Mbak Lovely. Ke siapa? Karena dengan stay at home, work from home, whatever the name, kita kan jadinya online nih ya. Dan semenjak online pertama di bulan April awal, itu komentarnya semua gitu Mbak Lovely. Begitu buka kamera, jelek. Kok sekarang gemukan? Oke, gitu ya. Dan karena kita sering dong buka kelas macam-macam ya, jadi berjuang untuk, kata Mbak Una, Mbak Tiara bilang menerima keadaan itu seru banget. Belum sekarang ditambah lagi, kok pipimu yang kiri nggak bergerak ya, yang kanan doang yang bergerak. Oh my God, ada aja sih orang ngomong gitu. That's it. Please, setuju Mbak. Setuju Mbak Lovely. Yeah. Stop criticizing your. Nggak ngomong begitu harusnya kalau buka kamera. Tapi kan kita nggak bisa membungkam satu mulut dengan 1000 telinga ya, gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya ada yang gitu, mungkin kita menanggapinya sakarepmu lah, gitu aja kali ya. Iya, cuman levelmu gitu toh. Gitu ya. Dalam konteks ini saya tidak akan pernah berhenti berbicara, menyampaikan. Apalagi sekarang kita live kan. Saya diberi kesempatan untuk live berkali-kali. Saya tidak berhenti menyatakan, ayo dong. Mari, kita ini sesama perempuan, kita saling mendukung. Tadi Hema sudah menceritakan dengan sangat betapa adanya. Mbak Tiara pun tadi juga menyampaikan kan, Mbak Una dikuatkan dengan bercerita pada Mbak Tiara. Ya kan? Kita semua dikuatkan. Saya dalam kondisi jatuh bangun, tetap segar, tetap gemuk. Enaknya orang gemuk itu jatuh pun tetap kelihatan segar, gitu kan? Nggak kelihatan kalau sedang terpuruk. Saya punya Teh Yanti yang saya bisa cerita kapanpun. Saya nggak takut apakah dia akan ngomong, Lovely, kamu kok gitu-gitu amat sih? Ya kan? Perlu lebih banyak orang di mana saya merasa nyaman untuk bercerita. Bukan karena saya lemah loh. Dan saya menyatakan kita tuh menjadi tangguh justru saat lemah. Waktu kita menyatakan kita lemah, disitulah kita sedang menjadi tangguh sebetulnya. Tapi waktu kita terus menepuk dada, Mbak Una sudah mengalami sendiri ya, menepuk dada. Saya sudah melakukan semua loh dok, sudah minum obat loh dok. Sekurang apa? Ada apa ini? Kok masih? Itu kan
Mbak Una merasa kuat, saya sudah melakukan dengan kekuatan saya. Dokter cuma bilang, pasrah, ikhlas. Ikhlas itu kan kondisi angkat tangan sama Tuhan, ya sudah Tuhan. Dan Mbak Tiara adalah bukti nyata keikhlasan itu. Dihantam apapun, Mbak Tiara keluar lagi menjadi berkat. Kalau nggak angkat tangan kan nggak mungkin pada Tuhan ya. Nah, angkat tangan pada Tuhan itu kan nggak mungkin. Itulah Operate ada, tempat kita curhat. Makanya nanti kita akan bagi dua. Acaranya kita bagi dua. Yang satu adalah acara pembelajaran. Hari ini kita belajar bagaimana teman-teman lupus hidup dengan lupusnya. Nanti akan ada sesi di mana kita ditutup. Jadi hanya orang yang berminat ikut masuk dan tidak. Saya rekam tetap karena saya perlu untuk menuliskan kembali yang mau dituliskan. Yang tidak mau dituliskan dengan nama, saya akan minta izin untuk tidak dituliskan nama. Karena saya pikir kisah kita itu penting. Karena ada di sana perempuan yang ketakutan, yang tidak tahu mau harus melakukan apa, mau bicara dengan siapa, dia cuma pergi browsing ke Facebook. Dan dia menemukan kisah kita di situ. Saya hanya berharap dengan itu, maka dia akan dikuatkan. Atau mungkin bergabung dengan kita. Tadi ada bapak-bapak nih, nyelonong masuk. Saya mohon maaf dengan para ayah, para bapak yang luar biasa. Kami tidak sedang membangun kekuatan melawan laki-laki. Karena nanti ditakutkannya saya sedang membangun kekuatan melawan laki-laki. Tapi kami sedang membangun jejaring untuk perempuan. Untuk saling menguatkan. Aturan di Operate cuma satu kalimat. Saling berbagi, menguatkan, tidak menghakimi, dan memberi makna. Cuman itu. Menguatkan, berbagi, dan memberi makna. Karena memberi makna itu sangat penting. Andaikan Mbak Tiara memaknai kondisinya dengan salah, dia akan terpuruk. Andaikan Mbak Una memaknai kondisinya dengan salah, dia akan terpuruk. Dia tidak akan ada di sini sekarang menguatkan, lihat berapa puluh perempuan bergabung dari seluruh Indonesia ingin bicara tentang lupusnya. Wah, kudos Mbak, kudos untuk Mbak Una, Mbak Tiara. Peluk-peluk dulu Mbak. Peluk-peluk dulu. Tapi satu Mbak Lovely, Yes. Kita itu di sini sebetulnya saling menguatkan. Bukan cuman inspirasi itu bukan hanya saya aja mungkin atau dilihat itu, bahwa kalau saya melihatnya adalah ketika saya sharing, ketika saya berbagi dengan siapapun, lebih enak dikatakannya sharing, berbagi lah ya. Dengan siapapun, justru orang yang di depan kita yang kami sedang berbagi, itu adalah inspirasi saya. Kalau saya gitu. Mungkin dia menganggap, orang itu menganggap saya adalah inspirasi buat dia. Tapi saya juga ternyata mengkondisikan bahwa orang yang di depan saya, itu adalah inspirasi buat saya. Kenapa? Karena dengan saya berbagi, dengan saya melihat dia seperti itu adalah membuat saya semakin sehat. Bahwa saya harus tetap selalu sehat. Karena ternyata saya dibutuhkan oleh orang. Seperti orang banyak. Jadi, kita simbiosis mutualisme kali ya. Gitu, bahwa kita saling menginspirasi. Kalau saya dulu, kalau Una cerita bahwa dulu saya sharing, Una selalu cerita berbagi dengan saya, dengan keluhannya Una, yang dulu katanya rasa mau mati, mau ini. Justru dia adalah inspirasi buat saya, untuk saya jauh lebih sehat. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semua jangan merasa bahwa inspirasi itu cuma satu orang, bahwa diri kita sendiri adalah bisa menjadi inspirasi bagi orang yang berbagi. Makanya tidak ada narasumber, Andalah narasumber semua. Betul. Expertnya bukan Mbak Tiara, bukan Mbak Yanti, bukan saya. Ini saya yakin kok Mbak. Kalau misalnya kita punya waktu 3 jam sampai 5 jam, itu pasti bisa berbagi semuanya dan kita bisa sharing, bisa mendapat. Karena ketika saya belum dengar ada Mbak Yanti, ada Mbak Neni, ada Prita, ada yang lain di sini berbagi. Ya, saya yakin ketika ada Una bercerita, ketika tadi Mbak Hema bercerita, itu pun ada yang saya ambil bahwa oh ya, berarti saya harus begini. Pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Saya mau dengar Mbak Nina sekarang. Aku boleh sharing sedikit. Ya, Mbak Nina. Aku kagum dengan teman-teman yang memiliki lupus karena sebetulnya teman-teman ini dikaruniai Allah kesempatan untuk menginspirasi, karena terus terang aku terinspirasi oleh Ibu Ana. Saya punya cerita ya bersama Bu Ana waktu itu ada di Solo kalau nggak salah ya. Nah waktu itu kita berhadapan dengan ribuan anak, orang tua, guru barangkali ya. Dan saya lihat betul-betul
Bu Ana tidak dalam kondisi yang fit. Ya. Tuh, kelihatan lah matanya merah. Kemudian, aduh, udah saya bisa kebayang seperti apa. Padahal kita akan tampil bersama-sama di hadapan itu semuanya, dan di situ ada Bu Iriana juga. Dan saya melihat Bu Ana tidak mengendurkan semangatnya. Tetap aku akan jalan begitu. Dan percaya nggak, aku pikir di atas panggung itu bakalan seperti apa, tapi justru beliau di situ suaranya menggelegar, ya. Saya bahkan sampai terhenyak sendiri, Bu Ana, Masya Allah, aku di situ mau nangis sebetulnya. Ya. Itu yang membuat aku kayak, aduh aku mau nangis juga sekarang. Sebetulnya teman-teman kiss for you, Mbak Dina. Tuh, Mbak Ana tuh selalu ada dalam kita hati grup hug saya. dulu deh, grup hug dulu deh, grup hug dulu. Ya. Jadi, please ada beberapa saat aku bersama Mbak Ana juga, waktu itu kita ke Australia bareng gitu. Dan aku tahu beberapa saat beliau nggak fit gitu. Tapi nggak pernah mengeluh, nggak pernah merasa bahwa aku perlu dikasihani. Di situ juga saya nggak mau bicara bahwa, aduh, Anda lagi kayak gini, duduk dulu atau apa. Kayaknya aku justru ingin memberikan ruang untuk Mbak Ana melakukan apa aja. Karena aku lihat Mbak Ana nih orang yang justru kalau berbuat sesuatu, maka dia menjadi lebih baik gitu. Itu yang membuat aku jadi selalu dekat sebenarnya di hati kami, di hatiku. Dan semangatnya Mbak, jangan pernah merasa apa ya, karena kami mencintai Mbak Ana dan teman-teman semua. Mbak jadi obat, Mbak Dina jadi obat untuk aku hari ini. Thank you Mbak Lovely, Mbak Tiara, Mbak Una, thank you so much. Tapi memang Mbak Ana enggak, Mbak Lovely, tapi memang Mbak Ana begitu gitu loh. Jadi saya sih sudah kenyang jalan dengan Mbak Ana. Kita itu kalau jalan, walaupun badan kita sakit ya Mbak, pokoknya di depan orang harus tampil. Nanti berasanya biasanya kalau udah di belakang. Kalau udah di belakang-belakangnya barulah kita langsung tapi bukan berarti itulah. Tapi hari ini saya mau iri. Lantah ya Mbak? Ya, ternyata Teh Yanti sudah pernah ketemu Mbak Ana, Mbak Dina ketemu Mbak Ana, Mbak Ana Lovely belum pernah ketemu Mbak Ana loh ya. I will meet you soon. I will meet you soon. Aku datengin kau di Sunter, jangan khawatir. Hak-hak ya Mbak Lovely. Aduh, luar biasa. Please loh Mbak Dina. Kita orang spesial. Jangan salah, ini mata udah berbes-berbes ini mewek di depan publik benar-benar. Facebook Live. Mbak Lovely, aku satu kalau nanti nggak kebagian lagi. Yang penting kita mesti tahu sakit apapun gitu. Tapi saya selalu tidak pernah lepas dengan kalimat itu. Apakah itu lagi sakit gigi, apakah itu sakit lupus yang dibawa panjang. Tapi selalu saya bilang sama teman-teman bahwa badan boleh sakit, tapi jiwa, hati, pikiran kita yang jangan sampai sakit. Itu penting. Yes. Hati yang senang adalah obat, begitu kalau kata Alkitabnya. Luar biasa. Saya mau dengar cerita Mbak Prita nih. Mbak Prita, apa yang... Ya, halo. Mbak Prita dari daerah di Jogja. Apa Solo. yang lakukan? Solo. Yes, Mbak Prita, I can hear you. Ya. Kedengeran ya? Yep, kedengeran. Ya. Loud and clear. Aku senang sekali bisa ketemu teman-teman di sini karena, rasanya sebenarnya kangen banget karena biasanya kalau 10 Mei kita kan memperingati Hari Lupus Sedunia, ketemu dengan teman-teman di luar kota, kita ada acara seperti itu. Tapi tahun ini kita harus stay at home dan harus ketemunya virtual, nggak apa-apa lah ya. Yang penting esensinya tetap dapat gitu. Yes. Dan aku senang banget, setuju banget juga dengan Mbak Tiara, dengan Kak Una tadi bilang jiwa kita itu memang harus dijaga supaya tidak sakit gitu. Saya kan di Solo, saya sendiri sakit lupus sudah tahun ini 12 tahun. Tahun ini 12 tahun. Jadi saya sejak 2007, berarti berapa ya? 13 tahun ya mungkin. Nah itu, awal saya sakit lupus juga sama seperti yang lain. Jadi ada perasaan bingung, cemas, dan saat itu di Solo belum ada sama sekali komunitas kayak gitu kan. Jadi apa sih lupus ini, apa penyakit apa?
sama juga waktu itu saya juga nggak diberitahu oleh dokter. Jadi ketika saya tahu sakit lupus itu dokter, saya justru tahunya dari saudara saya yang dokter gitu, bukan dari dokter yang menangani saya gitu Mbak. Karena memang mungkin dokternya menjaga perasaan saya karena saat itu usia saya masih 16 tahun, saya masih kecil. Jadi masih sangat-sangat mungkin dilihatnya masih labil gitu kan, takutnya nanti malah jadi down, terus jadi malah tambah sakit seperti itu. Tapi alhamdulillah saya hidup di circle yang luar biasa ya. Jadi keluarga saya sangat mendukung. Kemudian saya punya banyak teman-teman yang mereka sama sekali tidak mempermasalahkan saya sakit gitu. Jadi di situ itu yang justru menguatkan saya kayak gitu. Dan akhirnya memang niatannya untuk membentuk komunitas di Solo, bahkan sampai sekarang bisa berdiri yayasan seperti itu karena memang saya nggak pengen teman-teman merasakan asing atau kebingungan seperti yang saya alami seperti dulu gitu kan, apalagi 2007 gitu loh Mbak, masih apa sih lupus, orang lihatnya ya apa penyakit diguna-guna, penyakit kena santet seperti itu, jadi masih pandangan-pandangannya masih sangat-sangat negatif terhadap kami begitu. Itu yang saya rasakan dan alhamdulillah saya sempat sudah remisi, sudah lepas obat. Kemudian di tahun 2019 kemarin kondisinya mulai ada sedikit gejala dan saya sekarang minum obat lagi, tetapi juga ya alhamdulillah lah tetap dinikmati saja karena yang penting bisa senang, bisa beraktivitas itu saja. Karena kalau kita nggak mematuhi saran dokter, kita nggak kontrol, itu kan otomatis efeknya juga ke tubuh. Jadi kita juga jadi mudah sakit, mudah lelah, kita nggak bisa aktivitas, kita nggak bisa bantu orang, kita nggak bisa adain acara-acara untuk teman-teman lupus kayak gitu. I hug you Mbak Prita. Nanti kalau aku ke Jogja, I will look for you ya. Kita ketemu. Haruslah. Oh iya. Mbak ini udah punya nomor WA saya belum sih? Mbak cakep-cakep luar biasa ini udah punya nomor WA saya belum? Yang jadi kontak person tadi bukan ya? Iya, nanti saya kasih nomor WA yang sebut itu kan nomor WA ini ya, abal-abal ya. Kalau itu nanti ini saya share ya di sini ya. Nanti kalau saya sebutkan di Facebook semua orang WhatsApp saya. Repot nanti. Saya share di chat ya, silakan dicatat. Saya sangat terbuka untuk kontak WA apapun. Tadi hati saya menyatakan saya mau memberi kesempatan. Tadi siapa ya? Mbak Intan kayaknya. Mbak Intan. Ada yang mau diceritakan kah? Mbak Intan di Jakarta mau berbagi dengan kita? Mendengarkan. Mau mendengarkan saja. Oke. Hati saya juga bicara Mbak Dini. Mbak Dini ada yang mau di-share? Ini kalau mandu Zoom itu memang pakai feeling doang karena kan nggak kelihatan orangnya. Begitu. Oh iya, terima kasih. Iya, Mbak Dini. Ya. Terima kasih ya Mbak Novi. Ya, saya sebetulnya membuka-buka tentang lupus itu sejak 3 tahun lalu karena adik saya itu kena lupus dan autoimun 3 tahun lalu, dan sejak itu saya sebagai pemberi semangat kepada adik saya karena dia tuh betul-betul terkapar selama 3 tahun bolak-balik rumah sakit. Dan ternyata saya sangat shock dan sangat terpukul sekali bahwa saya sejak Maret lalu saya didiagnosa SLE dan saya juga kena IHA. Ya, saya kan melihat perjuangan adik saya seperti itu dan saya yang selalu memberi semangat, tetapi saya sendiri yang kena. Padahal kan selama ini saya menjalani hidup sehat, lingkungan yang baik, olahraga teratur, dan tidak, istilahnya hidup saya nggak neko-neko gitu. Saya juga punya kegiatan, punya aktivitas, punya hobi yang sering beraktivitas. Tiba-tiba di Maret itu, tahun 2020, baru beberapa bulan, saya betul-betul dalam kondisi yang antara sedih, gak
percaya. Pokoknya semuanya serasa gelap karena itu. Dan waktu itu saya akhirnya tetap memutuskan untuk lanjut berobat. Akhirnya saya selalu mengikuti karena saya nggak bisa beraktivitas sama sekali. Dada saya sesak, napas, tidak bisa, hanya bisa tiduran, badan sakit, ngilu, tempurung kepala, semua sakit. Apalagi kalau sudah menjelang malam, itu sangat luar biasa yang saya rasakan. Saya sama sekali stop kegiatan apapun, hanya tiduran. Padahal saya masih punya anak yang masih balita. Saya ngerasa sedih waktu itu, semua saya tidak bisa lakukan apapun. Seiring waktu, saya tetap menjalani pengobatan, dirujuk ke dokter jantung, dokter mata, dokter hematologi, semua. Karena aduh, koneksinya jelek. Mbak Dini. Mbak Dini, kita kehilangan Mbak Dini karena koneksi yang jelek. Mbak Dini. Konsumsi. Iya. Iya. Mbak Dini nggak usah pakai cam aja. Camnya dimatikan, Mbak Dini cerita supaya kita bisa mendengar suara Mbak Dini. Kayaknya karena low ininya. Ya. Oh, baik. Ya, oke. Ya, karena bola mata saya juga tekanannya tinggi, terus HI/AH-nya saya juga lagi bermasalah. Jadi sekarang saya masih konsumsi 16 mili sehari 3 kali. Tapi pas kemarin saya periksa ternyata bola mata saya terlalu tinggi lagi. Dokter mata kemarin tuh berkonsultasi dengan dokter hematologi dan Prof. Iris untuk kondisi saya saat ini. Akhirnya dikurangin steroidnya itu jadi 16 satu kali sehari. Dan kondisi saat ini ya masih kurang bagus, di mana saya sering itu mata karena matanya betul-betul nggak nyaman. Terus aktivitas serta bicara juga masih terasa sesak, dingin seperti itu. Terus setiap hari selalu ada souvenir di badan saya berupa memar-memar, bengkak, tapi saya bersyukur persendian masih baik-baik saja. Ya saya sih hanya cukup 1 minggu nangis nggak berhenti, menyesali semuanya, tapi saya harus bangkit demi orang-orang, berani hidup ini dan lebih menghargai waktu. Mungkin kemarin saya bisa beraktivitas sesuka hati saya bisa traveling kemanapun saya mau sesuai dengan hobi saya, untuk backpackeran, untuk apa, tapi mungkin sekarang saya harus lebih mendekatkan diri kepada keluarga, cinta, dan saya tetap bersemangat untuk tetap sembuh, walaupun kemarin sempat saya punya pikiran dan bicara dengan pasangan, kok saya berobat jalani semua, ke pendengaran saya, karena plekinil ini ternyata pendengaran saya jadi mendengung, terus mata semakin parah blurnya, dan lemasnya serta ya banyak yang dirasakan itu semakin. Tapi saya bersyukur punya pasangan yang mensupport saya, dia selalu bilang, hanya ada satu pilihan, tetap jalani hidup ini atau selesai semuanya, gitu. Ya saya memilih untuk menjalani hidup ini dan terima apa adanya, tetap semangat. Yang penting saya melakukan yang terbaik, untuk hasil saya serahkan kepada Tuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Buka lagi camnya Mbak Dini, saya mau peluk Mbak Dini. Dibuka lagi dong camnya. Aku juga mau peluk Mbak Dini. Iya, buka lagi dong camnya Mbak Dini. Saya mau peluk Mbak Dini nih. Mbak Dini pasti lihat. Ayo dong, kita peluk Mbak Dini. Iya, makasih. Mbak Dini, lupus bukan akhir segalanya, Mbak. Lupus bukan akhir segalanya. Jadi nggak perlu juga sedih boleh, jangan kelamaan, tapi perlu juga aku share
Saya kena lupus itu tahun 87, 33 tahun yang lalu. Saya duluan. Tapi setelah itu, 9 tahun yang lalu, ternyata ayah saya juga dinyatakan positif lupus dan meninggal karena lupus di usia 83 tahun. Nggak lama kemudian, anak saya ketika itu umur 12 tahun, ternyata juga dinyatakan lupus kena ke jantung. Dan yang tambah satu lagi rezeki yang buat saya, 3,5 tahun yang lalu, ibu saya juga meninggal karena lupus. Jadi rasanya lengkap, sudah keluarga saya semuanya menjadi keluarga lupus. Tapi balik, ketika anak saya, kalau saya boleh berbagi share, Mbak Dini ya, kalau misalnya di antara kita, keluarga kita ada yang terkena lupus, balik lagi, lupus bukan akhir segalanya. Justru kita harus saling mensupport. Sama ketika anak saya umur 12 tahun dan dia tahu tentang lupus, waktu itu saya tanya, apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu dinyatakan lupus? Jawaban anak saya waktu itu jawabnya adalah takut, katanya. Saya cuma bilang sama anak saya, tidak ada yang perlu ditakuti. Ditakuti itu kemarin musinya, tapi ke depan itu sudah harus berpikir apa yang harus dilalui. Dan kita sekarang berjalan berduet bersama lupus. Jadi justru harus menyemangati kalau di dalam keluarga kita ada yang lupus. Jangan sedih Mbak Dini, masih bisa tracking. Suatu saat saya akan ngajak Mbak Dini untuk tracking bersama. Ini sama Mbak Una, sama ada Mbak Dina Rismawati juga yang hobinya tracking juga di teman lupus. Suatu saat kita jalan ya Mbak. Terima kasih. Aku trackingnya di mall. Iya, terima kasih. Nanti Mbak Una biar kontak dengan Mbak Dini, jadi biar dapat nomor telepon kita bisa tracking atau teman-teman lupus yang lain di sini. Teman-teman boleh dong di japri sayanya di nomor itu. Mbak Dina mau cerita? Aduh, ini memang. Iya, terima kasih. Ya pasti nanti saya itu. Aduh, peluk lagi Mbak Dini, peluk lagi. Terima kasih semuanya. Mau nanya ke Mbak Dini tekanan bola matanya berapa ya? Oh ya, Una punya masalah itu tuh yang sama tuh. Saya 27, Mbak Una. Oh gitu. Kebetulan ya sedikit aja, mungkin teman-teman lain efek steroid memang kan bisa dibilang buah si malakama ya. Diminum ada efek samping, nggak diminum tambah drop. Mungkin tapi nggak semuanya ngalamin seperti efek samping yang sama antara satu pasien dan pasien lain. Kebetulan minum steroid 2006, 2007 udah langsung kena efek samping katarak. Jadi kita di dokter mata itu bilangnya katarak sekunder. Jadi bukan karena usia, tapi memang efek samping pemakaian steroid dosis tinggi, salah satunya katarak. Tapi nggak semua pasien lupus mengalaminya, kayak Mbak Tiara dari tahun 87 konsumsi steroid dosis tinggi nggak mengalami, tapi Una waktu itu 2006 setahun, 2007 udah langsung katarak. Jadi waktu itu sempat operasi 2009 untuk mata kiri, 10 tahun kemudian baru operasi yang mata kanan. Tapi ternyata PR-nya yaitu tadi kadang-kadang kita perlu sih mensugestikan hal-hal positif ke diri, tapi tetap untuk urusan medis kita harus baliknya ternyata ke dokter tuh Mbak Lovely. Jadi anak sempat kemarin tuh ya mata gue baik-baik aja. Jadi tadi tambahan waktu terapi pertama sebelum diketahui lupus itu, jadi waktu itu dapat pengobatan terapinya itu dibilangnya kan stroke mata tuh Mbak Lovely. Jadi sempat ngalamin suntik di bola mata waktu itu untuk menyelamatin penglihatan. Jadi kalau waktu itu telat, istilahnya mungkin udah nggak bisa ngelihat sekarang gitu. Tapi itu nggak semua juga teman lupus ngalamin. Kebetulan aja rezekinya lupusnya ke darah, kental, penyumbatan di pembuluh darah mata. Jadi waktu itu dapat terapinya suntik di bola mata untuk menyelamatkan penglihatan. Gitu. Jadi kayak Mbak Dini tadi sebenarnya nggak usah sedih istilahnya, untuk istilahnya yang buram, kamu kalau memang katarak bisa masih operasi, tekanan bola mata tinggi, dan juga dapat rezeki kemarin akhir tahun kemarin ternyata waktu mau operasi katarak ternyata dapat lagi sekarang jadi pasien glaukoma karena ya itu tekanan bola matanya tinggi, tapi ini kasusnya beda, bukan karena efek steroid, mungkin ada, tapi memang ternyata badannya sendiri itu ternyata memang lebih rentan dapat tekanan bola mata tinggi. Jadi sekarang juga pengobatan di poli mata istilahnya gitu. Tapi mau nggak mau harus dijalanin, hidup harus tetap berjalan, nggak berhenti di sini. Tetap berpikir positif lah, pasti ada hal baik yang akan Tuhan kasih ke kita, gitu aja sih. Jadi itu Mbak Lovely. Kalian ini ya betul Mbak Una. Buat aku. Ada glaukoma. Ya. Awalnya udah tekanannya tinggi, kasih obat tambah tinggi jadinya. Oh, iya. Ya sebenarnya yang penting kita bersyukurnya ternyata ada dokter yang bisa nanganin, pengobatan sekarang lebih fleksibel lah, dokter-dokter sekarang lebih enak diajak komunikasinya, selagi kita pasien juga
nurut ya, istilah kalau kita agak-agak bandel dikit ya Mbak Lovely, itu mungkin dokternya, yang ngobatin yang mana, yang diobatin yang mana gitu kan istilahnya. Tapi selagi kita disiplin, bismillah, niatnya kita baik, kita sehat, kita bisa beraktivitas, bisa berguna buat orang lain, insya Allah akan ada jalannya gitu. Gitu Aduh, aja Mbak Lovely. Kalian ini, kalau di tempat ini udah pasti aku peluk-peluk gitu. Tahu si Yanti tahu aku paling seneng meluk orang. Ya, loh, Mbak Ana kok hilang? Mbak Ana pasti turun dari mobil gitu kalau udah ditutup kayak gitu. Mbak Nini, semangat. Iya, Mbak. Mbak Nini Turun. baru 3 bulan. Coba lah tuh, Mbak Una udah jalan-jalan. Mbak Tiara udah pergi jalan-jalan lagi. You can do it. You can pass through this. Saya yang menarik ya, kalau teman-teman mungkin mengamati ya, sepanjang pembicaraan, kata yang digunakan selalu kata positif. Ya kan? Tidak ada kata penyakit, menderita. Mbak Una tadi beberapa kalimat ya sampaikan, itu penyakit semua loh. Tapi ya pakai saya dapat rezeki, ya kan? Saya saya dapat jatahnya, semuanya dengan kata positif. Memang penting ya. Ini juga satu yang selalu saya bukan saya kritik ya, tapi saya coba untuk terus bicara karena Mbak Tiara ya memang benar kita nggak bisa mengendalikan orang. Tapi saya berharap dengan saya ngomong terus itu kan tanpa sadar dia berubah gitu kan. Sangat penting itu kita selalu memakai kata positif. Jangankan sama orang lain ya, terutama pada diri sendiri nih, pada diri sendiri penting banget untuk selalu berbicara dengan kata positif, ya kan? Balik ke Mbak Ana tadi bilang kan, kalau saya sering banget itu mau udah tiap hampir kan, dia turun dari mobil kan, udah kan, udah biasa kan. Aku mute dulu Mbak Rame. Iya, udah biasa deh. Kalau dia udah off itu berarti dia turun dari mobil. Udah apal aku sama Mbak aku yang satu ini. Ya kan? Tapi memang Mbak Lovely, teman-teman lupus itu mereka perempuan-perempuan luar biasa dengan latar belakang, pendidikan apapun, mereka bisa survive. Yang ibu, yang anak, mereka tetap di depan orang tuh yang kita yang kayaknya baik-baik aja gitu ya. Walaupun di badan ada rasa gimana-gimana, tapi kita emang nggak mau dikasihanin karena sakitnya juga nggak selalu terus-terusan datang gitu ya. Ada masanya kita ya baik-baik aja. Mungkin orang kalau ketemu di luar, orang nggak akan tahu kalau kita nggak bilang kalau kitanya lupus gitu. Iya. Cuman ini yang sebagai orang yang tidak hidup dengan lupus kan, apa sih yang bisa kami ini kerjakan gitu kan? Apa yang bisa kami lakukan? Support apa yang bisa kami berikan untuk teman-teman dengan lupus ini? Tanpa, saya pikir agak-agak rude ya kalau saya nanya, Mbak Una maaf, Mbak Una lupus ya? Itu kan agak-agak rude ya. Tapi kan apa sih yang teman-teman dengan hidup dengan lupus ini harapkan ya dari kami yang tanpa perlu ngomong saya lupus ya, tanpa perlu woro-woro gitu ya, tapi what can we do gitu. Nomor satu sih kalau aku apa Una yang jawab? Boleh Mbak Tiara. Kalau aku nomor satu nih Mbak Lovely, untuk teman-teman lupusnya dulu terutama. Tidak semua orang yang bukan lupus itu bisa paham. Kalau saya selalu bertanya, kamu senang dimaklumi atau tidak senang dimaklumi? Kalau saya tidak senang dimaklumi. Karena nanti kalau dimaklumi, udah jangan dikasih kerjaan gitu, nanti dia nggak mampu, padahal kita mampu. Jangan nanti dia flare up lupusnya. Jangan kasihan. Udah diem, mendingan ngalah gitu. Habis dia lupus loh. Kayak gitu. Itu namanya dimaklumi, dan saya paling tidak suka dimaklumi. Jadi lebih baik kita sebagai odapus kita memaklumi orang lain. Ketika ada orang lain yang mencoba untuk nggak mengerti dengan kondisi kita balik memaklumi bahwa oh ya sudahlah, kita maklumin, kan dia nggak ngerti tentang kita. Itu jauh lebih baik. Terus yang kedua adalah menghindari kalimat kata belum. Kalau saya, misalnya, oh saya belum kena ke ginjalnya, oh saya belum kena ke matanya kayak Una gitu loh. Jangan pernah pakai kata belum, karena kalau belum itu berarti akan. Betul. Jauh lebih baik. Saya tidak kena ke ginjal, saya tidak ke mata, saya tidak kena ke yang lain-lain. Dan yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah, saya selalu bilang sama teman-teman lupus, jangan pernah bilang kata tidak bisa dan tidak mungkin. Karena tidak ada kata tidak bisa dan tidak pernah ada tidak mungkin di dalam dunia ini. Karena sesuatu hal mungkin saja terjadi. Jangan pernah bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti dia belum mencoba. Kalau dibilang bahwa kita udah mencoba untuk ini, berarti mencobanya belum maksimal.
Kalau ternyata belum bisa lagi, berarti belum maksimal lagi. Seperti itu. Jadi itu adalah sebetulnya penguatan untuk diri kita, bagaimana kita bisa selalu tough dengan lupus kita. Jangan pernah mau kita dianggap lemah. Kalau saya sih selalu gitu, saya nggak mau dianggap lemah. Walaupun sebetulnya kadang-kadang sakit juga, kayak Mbak Ane, yang penting tampil di depan orang sehat dulu. Nanti urusan gimananya, itu biasanya sama Mbak Ane gitu tuh. Drop di belakang, kita tinggal istirahat yang benar. Tapi hati kita sudah bisa berbagi, itu adalah satu kebahagiaan dan salah satu yang bisa membuat kita menjadi jauh lebih sehat. Kalau misalnya untuk orang lain sebenarnya adalah bukan untuk memaklumi, tetapi menghargai saja. Bahwa tidak perlu juga diucap bahwa, oh gue tahu lu lupus, nggak usah. Jangan perlakukan kita sebagai kita seorang penyakitan, tipe sakit. Hanya itu. Itu kalimat yang sangat luas, saya pikir. Jangan menganggap bahwa lupus itu tidak mampu segala macam gitu. Nanti kadang-kadang ada orang lupus yang akhirnya jadi kayak nantang, biarin lontar buktiin loh gitu. Nah itu justru menjadi bahaya untuk seorang lupus ketika merasa tertantang. Bukan tertantang yang positif, tertantang karena marah, karena merasa dianggap tidak mampu. Kan ada yang seperti itu. Tapi lebih baik adalah kita menunjukkan bahwa kita mampu karena memang kondisi kita mampu. Jadi perlakukanlah kita seperti orang lain. Kebanyakan orang yang bukan lupus, tapi mencoba untuk menghargai saja. Dan jangan menganggap bahwa kita adalah si pesakit, itu aja. Walaupun sebetulnya memang kita punya rezeki lupus, kita punya sakit lupus. Launa? Paling ini ya, buat masyarakat, maksudnya untuk teman-teman yang nggak hidup dengan lupus, perlulah jadi memanjang lidah kita ya Mbak Tiara, istilahnya informasi lupus yang tepat seperti apa sih gitu. Sekurang-kurangnya masyarakat luas memperpanjang lidah informasi tentang lupus yang dini aja deh. Apa gejala lupusnya, jadi mereka yang lebih lingkungan tuh lebih aware, jadi penanganannya lebih dini, tentunya kondisinya akan lebih jauh lebih baik gitu. Karena kalau umpama ada beberapa teman juga yang ketika dikasih lupus kan ada dua, bisa jadi dia menarik diri dan tidak mau memberitahu lupusnya seperti apa, informasi lupus seperti apa. Ada juga teman-teman lupus yang mereka mau bercerita, lupus seperti ini loh, kurang-kurangnya dapat ilmu untuk lingkungan terdekatnya dulu gitu kan. Karena yang gimana juga lingkungan terdekat, keluarga inti adalah yang fondasi banget deh Mbak, istilahnya gimana juga mereka yang nguatin sebelum nih lapisan kedua, ketiga, dan selanjutnya kan pasti omongannya nggak enak tuh. Nah itulah jadi tugas lapisan yang terdekat ini bisa menginformasikan kalau ya lupus pertama tidak menular, kita nggak sakitan terus-terusan, setahun itu akan, kalau kondisi kita stabil, kita bisa aktivitas biasa, kita bisa kerja, bisa menikah, bisa punya anak, hidup normal dengan seperti orang lainnya, layaknya orang lain. Jadi mungkin itu istilahnya ngebantu kita dari yayasan, mungkin kita kekurangan orang yang Mbak Tiara untuk menyampaikan untuk masyarakat luas di Indonesia yang gimana-gimana. Ya. Mungkin itu pemanjang informasi. Memperpanjang informasi yang ada gitu. Jadinya jangan sampai udah ada keluarga yang kena dengan kondisi parah baru nyari-nyari tahu lupus apa sih gitu loh. Jadi ada baiknya di awal tuh kita udah waktunya teman orang tuh lebih sadar, lebih aware kayak gitu sih Mbak Lovely. Ini apa namanya? Bukan mungkin kalau untuk tambahan aja Mbak Lovely. Mungkin untuk orang-orang luar yang bukan lupus seperti Mbak Lovely bilang, mungkin Syara yang di sini ada, bukan sekedar info. Mungkin kalau info juga kadang-kadang mereka sulit menghafal, tapi paling tidak ketika ada yang tahu gejalanya, terus dia tidak mampu untuk menjelaskan lebih detail singkat tentang lupus, paling tidak bisa mengarahkan harus kemana mereka mencari informasi. Jadi misalnya, kamu kayaknya kenapa takut gini? Misalnya ada orang, ya saya takut saya autoimun. Ya udah, mendingan cari informasi. Jangan sekedar baca Mbah Google yang akhirnya jadi membuat takut, akhirnya malah jadi nggak berobat. Tapi kita hanya meminta untuk tolong dong bantu untuk diberitahu bahwa kemana mereka harus mencari informasi yang tepat. Di Jakarta kita ada Yayasan Lupus Indonesia, ada Parahita di Solo, terus ada apalagi ada banyak, ada Yeni di Padang. Ada di Padang, ada di Bengkulu, di Lombok, itu sekarang sudah ada di Medan, sudah ada. Mau kontak yang dari Jakarta tiba-tiba kontak ke Solo pun boleh, dari Solo mau kontak ke Bengkulu boleh. Pokoknya kontaklah komunitas lupus yang bisa memberikan info yang padat singkat tapi tidak membuat kita malah menjadi takut, orang-orang baru itu menjadi takut. Jadi ya itu tadi balik memberikan informasi, bantulah kami memperlakukan kami selayaknya kami orang biasa, bukan si pesakit, membantu memperpanjang informasi,
bila tidak bisa detail memperpanjang informasi, paling tidak bisa membantu mengarahkan bahwa cari komunitas lupus yang ada di daerahnya itu. Itu ya, Nak, kayaknya ya, Nak. Ya, mungkin satu lagi tambahan kayak gini, Mbak, teman-teman lupus yang masih ada di dunia kerja, mereka harus tetap interaksi. Itu kadang-kadang kita ada masa-masanya memang kita flat up, kita butuh untuk istirahat. Tapi kan kadang-kadang nggak semua perusahaan atau kantor-kantor yang lingkungan itu kadang-kadang menambah, memicu mereka stres gitu kan. Sebenarnya teman-teman lupus itu bisa aktivitas biasa gitu. Mungkin ada masa-masanya dia lagi flare up, lagi ada kekambuhan, itulah butuh cuti atau memang ya seperti itu lagi, memang kondisinya seperti itu gitu. Mungkin pemahaman di kantor-kantor yang teman-teman mungkin ada beberapa di sini yang ngalamin juga, bisa cerita kali ya. Bagaimana di dunia kerja ternyata nggak semudah itu, ada ya sedikit terpojok lah teman-teman ini gitu. Gitu nggak sih Mbak Tiara? Iya. Betul. Ternyata nggak mudah gitu untuk di lingkungan yang mungkin kayaknya kesannya tuh kita yang aneh atau apa, kok padahal dia seger-seger aja kayak gitu kan, kok tapi nggak masuk gitu loh kayak gitu. Kayaknya males ya gitu. Ya kesannya males, nggak mau kerja gitu. Ya seperti itulah Mbak Lovely. Berarti intinya adalah teman-teman lupus harus mau berbagi cerita dulu, walaupun bukan untuk dikasihani. Jadi ketika ada tindakan preventif yang perlu dilakukan, misalnya ketika dia bekerja terus dia lemes, dia membutuhkan istirahat walaupun hanya 5-10 menit, paling tidak orang di kantor atau orang di sekitarnya tahu. Paham. Jadi kita tidak perlu untuk mengakui bahwa diri kita lupus, tapi tidak juga punya kewajiban untuk mengatakan bahwa kita punya lupus, tapi paling tidak bagaimana kita mencoba untuk membuat orang-orang di sekitar kita aware terhadap lupus. Itu yang saya maksudkan, Mbak. Karena sebetulnya kita kan tidak perlu menunggu orang itu mendeklarasikan ya, apapun kondisi dia gitu kan. Saya setuju dan sepakat dengan perkataan Mbak Tiara. Memang hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tapi saya mau bicara juga dengan kita-kita yang puji Tuhan dalam kondisi yang dalam tanda kutip baik-baik saja, tidak mengatakan yang namanya tidak baik-baik saja. Kita juga perlu mulai dari diri kita sendiri. Itulah kenapa saya tanya apa yang kadang-kadang bikin sebel gitu ya. Teman-teman lupus ini, aduh, please deh, gitu kan. Kita melihat tadi ada beberapa poin yang Mbak Tiara sampaikan. Satu, untuk kita seperti orang lemah gitu. Karena ini kan hanya sebuah kondisi gitu kan. Tapi saya pikir itu berlaku umum ya, berlaku umum. Teman-teman yang ibu tunggal, yang ibu rumah tangga merasakan sama juga sih, kalau kita dipandang sebagai orang yang kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, ibu rumah tangga dong, pasti nggak inilah ya, atau ibu tunggal mak sendirian apalah ya kan, belum nikah, yang hal-hal yang seperti itu gitu kan. Berhentilah untuk memandang orang lain, memandang diri kita gitu kan sebagai korban gitu kan. Tuhan punya rencananya masing-masing untuk tiap orang dengan kondisi kita. Itu sebetulnya adalah tantangan kita untuk menjadi berkat, jadi tersinar, berterang dimanapun kita berada gitu kan. Makanya yang kita ini yang tidak dengan lupus, tapi saya rasa saya tidak punya lupus, tapi saya punya masalah saya sendiri gitu kan. Yang pada saat orang melihat saya juga nggak mau, lo mentang-mentang saya janda gitu, terus kalau melihat saya seolah-olah saya lemah, saya juga nggak mau dia pandang lemah gitu kan. Berarti golden rules-nya itu mari kita memandang sesama kita tuh dengan penghormatan, dengan penghargaan gitu kan, dalam perjuangannya, dalam kelemahannya, itu pandang mereka dengan wajah penuh penghormatan gitu kan. Jadi memang saya nggak punya definisi khusus untuk perempuan tangguh. Saya sampaikan tadi dengan Mbak Tiara bahwa semua perempuan tuh tangguh. Waktu saya mau namakan ini operet, Mbak Yanti yang menamakan ini operet ya, obrolan perempuan tangguh, ada rasa takut saya sebetulnya. Karena kebanyakan dari kita akan mengatakan kita nggak tangguh. Kembali saya sampaikan ini udah pertemuan ke-5 ya Teh ya, pertemuan ke-5, dan setiap pertemuan saya ternganga. Hari ini lebih terengah lagi, menangis-nangis mendengarkan bagaimana perjuangan perempuan-perempuan dalam kondisinya. Yang kedua, berhentilah menghakimi. Berhenti komentar yang nggak penting. Ya kan? Komentar yang nggak penting gitu. Komentar tentang, tuh saya punya ibu kuat lagi tuh, Mbak Prita udah di dalam mobil tuh, lihat tuh. Kenapa? Dia sudah di dalam mobil, mau kemana dia itu sudah? Nah, ini memang aku nggak bisa bayangkan Mbak Tiara ini punya gerbong yang perempuannya pada kayak ini apa tuh, kelinci apa?
Tapi benar nggak Mbak, walaupun loncat. Tapi Harus serius, loncat-loncat. kalau perempuan itu memang tangguh Mbak. Coba bayangin, yang sudah pernah melahirkan apa nggak tangguh? Kenapa bukan laki-laki yang melahirkan? Betul. Karena perempuan itu tangguh Mbak. Yes. Bisa tangguh menghadapi rasa sakit. Yes. Orang Nah, kita kaum yang lemah. Betul. Ini kita bukan mau mendiskreditkan tentang laki-laki. Bukan. Ya bapak-bapak gitu, yang lihat live Facebook bukan. ya, jangan ada laki-laki yang mendengar, biarkan saja dia tertawa. Tapi asal tahu aja bahwa, tapi memang betul, kan porsi kita perempuan dan laki-laki berbeda. Sisi mana laki-laki, sisi mana perempuan. Betul. Ketika perempuan itu harus menjadi seorang orang tua tunggal, itu juga tidak mudah. Karena jujur saya sendiri orang tua tunggal dari anak saya umur 1,5 tahun, saya punya lupus, saya harus menghadapi anak saya kena lupus, saya harus menghadapi saya kena lupus, itu tidak mudah, gitu. Tapi balik, enggak, terus balangkan aja kalau laki-laki yang kena lupus atau laki-laki sakit, aduh, itu bisa cengengnya lebih cengeng daripada perempuan. Coba punya pasangan, aku tanya. Soalnya almarhum suamiku waktu sakit pun lebih cengeng daripada aku, gitu loh. Maaf ya. Benar. Tapi balik, Mbak Yanti, Mbak Lovely mengatakan bahwa ini operet adalah obrolan perempuan tangguh. Kan ini hanya sebatas kita. Jadi memang kita tangguh karena semua perempuan tangguh, nggak apa-apa. Yes. Bukan tangguh untuk kita mencoba melebihi laki-laki. Karena kita tetap, buat saya, kita harus tetap kembali kepada kodrat. Bahwa perempuan adalah perempuan. Laki-laki tetap adalah di atas kita sebagai pemimpin. Itu yang mesti kita ingat. Sebagaimana, kalau bagaimana kita aktif, karir kita sukses, perempuan tetap adalah perempuan. Mbak Prita, gimana rasanya nyupir dengan 23 perempuan di dalam mobilmu? Seru banget, pertama kali seumur hidup ini. Ini kan namanya, kita tuh semua ada di dalam mobilnya Mbak Prita, atau dia nyupir dengan 23 keliling Solo kita. Oh, keliling Solo, ayo. Mbak Lovely, itu Yes, ada Mbak Jenny, mungkin Jenny dari Padang bisa gimana? Mau cerita? Mestinya masuk aja, Jen. Kalau Jenny mau masuk, mestinya masuk langsung karena di sini. Iya, gimana Kak di sana? Nggak ada narasumber di sini. Nggak ada narasumber, jadi boleh saling kan di sini boleh saling mengomentari ya. Iya, boleh. Komentar positif. Komentar positif ya. Jangan gitu dong. Kita dibatasi begitu. Awas kalau nggak positif. Cuman Jenny di sini sangat senang sekali bisa bertemu dengan semuanya yang bisa memberi support. Ya, cuman di sini Jenny juga ingin menyampaikan kalau di Padang memang masih kurang untuk sosialisasi tentang lupus. Walaupun Bu Tiara dulu udah pernah datang ke Padang tahun 2012 kalau nggak salah ya sama Mbak Una, Mbak Eva almarhum juga gitu. Cuman ya mendengar beberapa kisah dari beberapa teman Odapus, ada yang karena menganggap lupus menular gitu kan, sampai rumah tangganya ada yang berantakan gitu kan, itu udah punya anak juga sehingga dia menjadi orang tua tunggal gitu juga. Mungkin ada juga beberapa teman yang bekerja, ada flare up-nya juga sering-sering bolos gitu. Mungkin kita juga perlu kayak Mbak Una tadi, Kak Una bilang bagaimana sosialisasinya di daerah perkantoran gitu kan. Nah, mungkin gimana solusinya? Bisa sosialisasi lagi gitu. Apa mungkin pemerintah juga harus ikut bantu gitu. Yes. Bukan hanya kami aja yang di rumah sakit gitu kan. Saya juga berusaha membagikan buku saku yang diberikan Bu Tiara itu di setiap saya di rumah sakit. Saya check up teman-teman baru, banyak itu. Yang dari Riau juga gabung ke SUPM Jamil, dari Lampung, dari Jambi, Palembang pun saat ini check up-nya ke M Jamil gitu. Jadi sepertinya memang dokter reumatologi atau alergi juga sangat fokus ke M Jamil sekarang gitu. Jadi mereka juga banyak yang baru sekarang, banyak yang tidak tahu apa penyakitnya, sudah flare up lama tapi baru ketahuan sekarang gitu. Nah, demikian saja dari saya gitu. Terima kasih. Mulai saya nanti saya masukkan ke grup WA grup di Oprat, kami ada 60 berapa sekarang Teh?
63. 70-an. 70. Ya, Jentina, hai. Kalau boleh, tolong di-sharekan ke saya flyer 62 yang 62 kan? Di-sharekan ke saya flyer yang digital. Nanti kami akan gerakkan teman-teman yang di WA Group untuk menyebarkan ke grupnya masing-masing. Saya punya 1.500 nomor di saya. Kalau saya share flyer itu ke nomor saya, bodo amat mereka mau baca apa enggak ya. Tapi nanti mungkin Mbak Jenny bisa aku yang bantu, Mbak Una nanti kita bantu ya Mbak Jenny untuk flyer itu bukan menjadi untuk Padang saja. Tapi Mbak Lovely boleh tolong bantu kita untuk menyebarkan ke luar. Kan balik lagi Mbak Jenny, karena balik lagi Mbak Jenny, kita nggak bisa mengandalkan pemerintah. Sekarang penyakit lupus di BPJS saja sudah menjadi urutan terbawah lagi. Itu adalah yang terbaru kemarin saya dapatkan. Tetehnya aksesnya ke pemerintah banyak nih, Teh. Tuh, PR-mu. Ayo coba. Tapi akses pemerintah banyak sekali, Mbak Lovely. Banyak sekali. Tapi saya berharap dari kiri kanan mencoba membantu. Tapi kalau BPJS kan tetap dia harus ada koordinasi dari atas ya. Karena yang terakhir, saya mau menggambarkan kan efek snowball effect. Sekarang ini mainnya snowball effect. Kalau iya betul. Siapa lah Lovely? Betul. Saya punya 1.000 nomor di WhatsApp saya. Grup yang segitu banyak. Bayangkan saya sebarkan satu kali itu udah sekian ribu orang tercapai. Teteh 20.000 akun di WA dia. Ada 200 WA. Berarti Teteh bisa tolong bantu juga tuh. Informasi paling tidak informasi tentang lupus. Kita nggak bisa mengandalkan pemerintah dari tahun. Mbak Dina, saya tahu lebih banyak lagi. Itu Mbak Dina sebarkan udah nggak pakai berat sih bunyinya ya. Kalau pakai berat nanti yang lainnya yang bunyinya. Terus sebarkan, gitu disebarkan berapa ribu orang. Akun Facebook saya ada hampir, Teteh mau 5.000, saya cuma 3.700. Jadi begitu saya pasang di Facebook saya, bayangkan, dan saya open. Jadi sekarang Facebook saya tuh open, semua orang boleh lihat, gitu kan. Di Instagram, ayo. Para perempuan, ini waktunya. Mereka butuh kita untuk bergerak. Itu kan mereka sering bilang kan, Instagram do your magic, Twitter do your magic. Ayo, perempuan, do your magic. Women, do your magic. Ayo, ada Mbak Sonya. Mbak Sonya. Mbak Sonya ini luar biasa. Ini ada Mbak Ana juga dari Palembang nih Mbak Lovely. Iya, tadi mau cerita, Mbak Ana mau cerita ya? Mbak Sonya dulu, Mbak Sonya. Mbak Sonya, saya minta tolong Mbak Sonya ini wartawan di Kompas. Dia luar biasa. Mbak Sonya, tolong ya bantu kita untuk makin mensosialisasikan perempuan dengan lupus. Wah, Mbak. Jangan ngomong spesifik perempuan kali Mbak Lovely. Nanti ada yang marah, kita disangka diskredit loh. Lo kan operet, kan perempuan tangguh. Iya. Oke. Tadi aja udah saya itu ada laki-laki masuk. Bapak, ini khusus perempuan, saya remove. Karena masalahnya kan kita ngomong di sini nih, ngomongnya terbuka nih. Pada saat kita lagi video call, jadi bapak-bapak mungkin laki-laki ada yang denger gitu loh. Iya, enggak apa-apa. Saya sampaikan lagi bapak-bapak, jangan tersinggung ya. Tapi ini memang untuk ibu-ibu perempuan, bukan ibu-ibu juga. Saya kemarin diprotes. Ibu-ibu yang belum ibu gimana? Ya, perempuan, ayo bergabung. Ya kan perempuan. Tadi pernah ditanya lagi, untuk anak saya boleh nggak? Kayaknya perempuan 18 tahun ke atas deh. Makin spesifik. Yeah. Saya mengundang semua teman-teman lagi loh, untuk bergabung. Nanti berikutnya kita punya dua operet, ya, Mbak Dina. Kita punya 2 operet nanti. Yang satu itu untuk pembelajaran. Jadi nanti akan saya undang teman-teman, kita pakai jaringan kita sendiri, Teteh punya jaringan banyak, Mbak Dina punya jaringan banyak, Jentina punya jaringan banyak, atau teman-teman di dalam sendiri pun itu sudah pembagi pelajaran yang luar biasa. Dan yang kedua adalah untuk curhat, sesi curhat, bukan sesi konsultasi, saya bukan psikolog, tapi kita bisa ada sesi curhat. Nah, sesi curhat itu nanti harus mendaftar dulu, karena tertutup. Nggak akan di-sharekan ke Facebook. Tapi kalau yang sesi pembelajaran atau sebar informasi itu saya share di Facebook. Itu hasil dari diskusi dengan teman-teman di WhatsApp group dan dari formulir yang saya sebarkan, apa yang mereka inginkan. Ini Mbak Tiara, operet ini baru pertemuan kelima. Oke.
Ya, ini menunjukkan betapa perempuan sebenarnya merindukan punya sebuah komunitas yang tidak menghakimi. Sebuah komunitas yang saling mendukung. Ya. Mau apapun kondisimu, apapun masalahmu, kami ada untuk saling mendukung. Ya kan? Ya. Mbak Dina mau cerita? Mbak Dina, gimana? Mbak Dina Lukman. Ini udah makin banyak. Mbak Lovely, sorry Mbak Lovely, aku Ya. boleh pamit undur diri? Boleh. Sebetulnya ini sudah selesai sebetulnya, sudah jam 12. Oh iya, 5 menit. Iya, Semuanya sudah lebih dari 5 menit. sama-sama nih. Iya, betul. Seneng banget. Karena Berarti aku Ana harus ada. ya. Oke, Bayangin saya sama tutup teman-teman saja yang sampai hari kita ini. Mbak Dina, 2 menit kita tutup dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Kiranya ini bisa menjadi penguat, ya kan? Bahwa kita melihat banyak teman kita mengalami masa yang sedang kita alami sekarang, sudah mereka lewati dan mereka melewatinya dengan penuh kemenangan. Jadi apapun yang para perempuan sedang hadapi saat ini, mungkin Anda sedang berada di tengah-tengah pencobaan yang sedang Anda alami, lihatlah banyak dari teman-teman kita yang pernah melewatinya dan lolos. Semua pasti lolos. Segala apa yang kita alami pasti akan berakhir. Tidak ada sesuatu yang tidak berakhir. Maka kami ada, perempuan ada untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung, dan saling memberi makna atas apa yang kita alami. Kita atas nama Operet, atas nama personal, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan kami, ada perbuatan kami yang tidak menyenangkan, yang membuat tersinggung, saya mohon maaf. Saya dengan rendah hati, saya mengundang teman-teman untuk bergabung kembali dengan Operet. Kami punya WhatsApp group, silakan bergabung. Mohon dicatat nomor saya. Mbak Tiara mah udah, Mbak Una udah, Mbak Preti, Mbak Prita udah, Mbak siapa lagi yang belum? Mbak Ibu Usfadiana udah punya nomor saya belum deh kayaknya ya. Tolong ya, nanti silakan dicek. Ibu Jenny, ya silakan di WhatsApp saya. Mbak Dina, monggo itu ada nomornya di situ. Saya nggak bisa sebutkan. Nanti semua orang WhatsApp ke saya ya. Nanti silakan dilihat di situ. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi minggu depan. Ayo semuanya dibuka, unmute, lalu kita saling memberi salam. Salam. Grup hak, grup hak, grup hak, grup hak. Oh. I love you all. Sampai jumpa. Menjalankan puasa. Tuhan memberkati. Amin.